Kali ini kita akan belajar mengenai perintah mkdir. Apa itu mkdir? Oke, sebelum menjelaskan, kita buka dulu terminal. Buka terminal, kemudian saya fontnya besarkan. Dan saya buka file manager. File manager. Seperti ini. Atau saya lebih suka menggunakan di terminal tunar. Karena nama file manager saya adalah tunar, otomatis saya ketikkan tunar di terminal. Kemudian enter, otomatis file manager telah terbuka. Oke, untuk menjelaskan mkdir, kita sampingkan dulu terminalnya. Oke, mkdir. Apa itu mkdir? Mkdir adalah kepanjangan dari make directory. Dari kepanjangannya aja udah kelihatan bahwa perintah ini adalah untuk membuat folder. Contoh, di sini saya akan membuat satu folder dengan nama anime. Ketikkan mkdir di terminal, kemudian tulis nama folder anime. Enter. Otomatis folder anime telah terbuat. Dan sekarang kita masuk ke anime menggunakan perintah cd anime. cd ini adalah perintah untuk berpindah direktori. Nanti kita akan menjelaskan lebih lanjut perintah cd di video selanjutnya. Oke. Enter. Di sini kita buat lagi satu folder mkdir, misalkan namanya adalah one page. Enter. Folder one page sudah dibuat. Kemudian bagaimana kalau kita ingin membuat dua folder? Untuk membuat dua folder sama dengan membuat satu folder. Teman-teman tinggal mengetikkan nama folder di folder selanjutnya. Misalkan nih, kita ketikkan mkdir, misalkan namanya adalah search, kemudian kita buat folder kedua dengan nama style. Enter. Otomatis search terbuat dan style juga telah terbuat. Oke. Lalu bagaimana jika kita ingin membuat folder tersembunyi? Membuat folder tersembunyi adalah menggunakan perintah titik. Mkdir sama, ketikkan perintah mkdir, kemudian titik. Kita ketikkan folder, namanya adalah hidden folder. Namanya bebas, boleh hidden folder, boleh misalkan folder tersembunyi. Enter. Dan untuk mengeceknya kita gunakan perintah ls min a. Option A di sini adalah untuk melihat folder tersembunyi. Nanti kita akan bahas juga folder ls di video selanjutnya. Oke. Otomatis folder tersembunyi telah terbuat. Kalau di file manager kita gunakan Ctrl H. Nah, ini folder tersembunyi sudah terbuat. Oke. Sekarang bagaimana jika kita ingin membuat folder dengan spasi? Pembuatan folder dengan spasi ada 3 cara. Saya akan menjelaskan 3 cara tersebut, yaitu menggunakan kutip tunggal. Misalkan namanya adalah HTML course. Enter. HTML course telah terbuat menggunakan kutip tunggal. Kemudian kita buat lagi mkdir CSS course. Nah, sebelumnya kita menggunakan kutip tunggal, sekarang kita menggunakan kutip ganda. Enter.
sama, sudah terbuat juga. Dan yang paling rekomen dan direkomendasikan adalah menggunakan escape sequence karakter. Escape sequence ini adalah untuk spasi dan paling sangat direkomendasikan. Mkdir, React, kemudian escape sequence, kemudian course. Oke, enter. Oops, sorry. Ini harus spasi. Escape sequence, kemudian spasi, enter. Nah, otomatis spasi telah terbuat. Dan hati-hati ketika menggunakan escape sequence, teman-teman jangan terbalik antara ini dengan ini. Kalau misalkan ini, berarti otomatis teman-teman membuat folder React. Tapi kalau misalkan seperti ini, otomatis teman-teman membuat folder React course. Tapi kalau misalkan seperti ini, menggunakan tanda ini kan artinya dia adalah directory. Jika teman-teman mengetikkan course, otomatis folder React dan course telah terbuat. Folder React, kemudian folder course telah terbuat. Karena teman-teman salah dalam mengetikkan perintah escape sequence yang harusnya adalah seperti ini. Jadi hati-hati juga dalam menuliskan perintah escape sequence jika teman-teman ingin menuliskan folder dengan spasi. Oke, dan nanti kita akan juga membahas perintah mkdir menggunakan option di video berikutnya. Oke, kali ini kita akan melanjutkan mengenai perintah mkdir untuk bagian kedua. Sebelumnya teman-teman sudah mempelajari mkdir di bagian pertama, dan teman-teman sudah bisa membuat folder, baik itu membuat folder, membuat dua folder, membuat folder tersembunyi, dan juga membuat folder dengan spasi. Dan sebelum masuk dalam penggunaan mkdir option, kali ini saya akan memberikan soal kepada teman-teman agar teman-teman lebih paham dalam menggunakan perintah mkdir. Oke, di sini kita cek dulu untuk menampilkan daftar yang berada dalam folder anime. Ketikkan ls untuk melihat daftar, otomatis semua folder dalam anime akan tampil. Dan untuk membersihkan layar di terminal, teman-teman bisa menggunakan perintah clear untuk membersihkan layar, atau menggunakan Ctrl L untuk membersihkan layar di terminal. Ctrl L, otomatis layar di terminal telah bersih. Oke, kali ini saya akan memberikan soal kepada teman-teman. Buka text editor. Oke, di sini saya kecilkan terlebih dahulu terminalnya. Dan untuk soalnya adalah buatlah folder di dalam one page dengan nama Arch Wano dan Arch Marineford dengan menggunakan dua perintah mkdir. Oke, di sini kita baca kembali soalnya adalah teman-teman harus membuat folder di dalam one page. Dalam one page ini kita make sure dulu, oke, kosong. Di sini kita harus membuat folder di dalam one page dengan nama Arch Wano tanpa spasi, dan Arch Marineford dengan spasi. Oke, di sini kita ketikkan lagi ls untuk menampilkan daftar file yang berada di anime. Ls, kemudian di sini kita buat
folder OnePage. Kita buat di dalam folder OnePage mkdir. Membuat foldernya adalah di target OnePage. Ketikkan OnePage, kemudian tab. Kemudian kita buat folder dengan nama Archwano. Enter. Otomatis Archwano telah terbuat di dalam folder OnePage. Ini adalah untuk satu perintah mkdir. Dan dalam pertanyaannya adalah kita harus menggunakan dua perintah mkdir. Dan di sini untuk Archwano telah selesai. Sekarang kita lanjut ke Arch Marineford. Ketikkan mkdir. Kemudian targetnya adalah folder OnePage. Kemudian di sini kita ketikkan Arch. Jangan lupa spasi, menggunakan escape sequence. Kemudian ketikkan Marineford. Enter. Otomatis Arch Marineford telah terbuat. Dan untuk soal pertama ini kita telah menyelesaikannya, dan sekarang saya kembali akan membuat satu soal lagi agar kita bisa lebih memahami dalam menggunakan perintah mkdir. Soalnya adalah buatlah kembali folder dengan nama history of D dan juga dengan namanya adalah history of Gold Roger. Oke, seperti ini, tapi dengan menggunakan satu perintah mkdir. Sebelumnya, di soal sebelumnya kita menggunakan dua perintah mkdir dalam membuat dua folder di OnePage, dan untuk soal kedua adalah kita harus membuat dua folder, History of D dan History of Gold Roger, menggunakan satu perintah mkdir. Oke, untuk cara membuatnya adalah mkdir, target foldernya adalah OnePage. Kemudian di sini teman-teman membuat dua folder menggunakan kurung ini namanya apa ya, kurung kurawal. Kurung kurawal ini adalah sebuah argumen, dan teman-teman bisa memasukkannya menggunakan kutip tunggal. Jadi dalam pembuatannya kita menggunakan kutip tunggal dan dipisahkan dengan koma. Oke, di sini kita ketikkan history of D, kemudian kutip tunggal lagi, kemudian ketikkan history of Gold Roger. Oke, ini adalah menggunakan satu perintah mkdir dengan membuat dua folder di dalam folder OnePage. Kemudian enter. Otomatis History of D dan History of Gold Roger telah terbuat menggunakan satu perintah mkdir. Oke, teman-teman, kali ini kita akan lanjut lagi menggunakan perintah mkdir menggunakan option. Perintah mkdir menggunakan option di sini saya akan menjelaskan hanya dua option, yaitu option mkdir, option min v, dan juga option min p. Oke, ini text editornya saya close dulu. Close. Kemudian saya besarkan lagi terminalnya. Kemudian Ctrl L untuk mengclearkan terminal. Ctrl C. Oke. Kemudian di sini saya akan membahas mengenai mkdir option v. Option v dia berfungsi untuk menampilkan info. Jadi option ini adalah untuk menampilkan info. Jika teman-teman amati di dalam tutorial
mkdir bagian pertama, kita membuat folder. Tidak ada info bahwa folder itu telah terbuat. Contoh, saya kembalikan lagi ke anime. Teman-teman ketikkan ls untuk menampilkan daftar filenya. Misalkan di sini saya buat mkdir testing, enter. Nah, di sini testing telah terbuat, tapi di sini tidak ada info bahwa mkdir telah terbuat. Jadi untuk menampilkan info tersebut, jika teman-teman ingin tahu folder ini telah terbuat, teman-teman bisa menggunakan mkdir option min-v. Mkdir option v, misalkan namanya adalah belajar Linux, enter. Nah, otomatis info ini bahwa belajar Linux telah terbuat ini adalah karena option min-v. Jadi option min-v ini adalah untuk menampilkan info. Oke, jadi option min-v itu teman-teman harus ingat bahwa option min-v ini adalah untuk menampilkan info. Dan pada dasarnya, jika teman-teman membuat folder yang sudah ada, otomatis dia akan menampilkan info. Contohnya adalah mkdir one page. Kita membuat folder yang sudah ada, enter, otomatis akan ada info bahwa folder tersebut sudah eksis. Artinya dia folder tersebut sudah ada. Dan ini adalah menampilkan info juga, tapi tidak menggunakan option V. Lalu apakah penggunaan option V ini wajib atau enggak? Dan jawabannya adalah opsional. Teman-teman bisa boleh menggunakan option V, boleh enggak. Oke, option V telah selesai. Sekarang akan saya bahas mengenai option P. P di sini adalah parent. Parent berarti otomatis ketika kita berbicara dengan parent, ketika kita berbicara mengenai parent, otomatis akan ada yang namanya adalah children. Ketika mkdir, misalkan mkdir option P, di sini kita tulis contohnya adalah basic React. Ini adalah parentnya, folder utama. Kemudian teman-teman untuk childrennya ketikkan misalkan JS, kemudian enter. Kita cek. Nah, otomatis basic React telah terbuat sebagai parent dan JS terbuat sebagai children-nya atau subdirektorinya. Jadi option P ini adalah untuk membuat folder parent, kemudian di sini ada subdirektorinya. Oke teman-teman, untuk pembahasan mkdir telah selesai di video bagian kedua ini, dan untuk bagian video selanjutnya mengenai perintah-perintah lain, kita akan membahas mengenai perintah ls. Oke, sekian dan terima kasih, dan sampai jumpa di video berikutnya. Halo semua, kembali lagi dengan Dan by Code. Sebelumnya teman-teman sudah belajar dan menguasai perintah mkdir. Kali ini kita akan belajar perintah ls. Bagi teman-teman yang belum memahami perintah mkdir, bisa melihat tutorial mkdir di video sebelumnya. Di video sebelumnya saya membuat mkdir bagian pertama dan bagian kedua dengan contoh kuis, agar teman-teman bisa lebih memahami perintah mkdir. Baik, yang pertama di sini saya ingin menghapus semua folder di anime terlebih dahulu.
saya ingin menghapus anime ini. Delete. Dan di sini saya ingin membuat folder baru agar teman-teman bisa lebih memahami perintah ls dan teman-teman tidak pusing dalam memahami perintah ini. Oke, saya buat mkdir belajar Linux, enter. Kemudian kita masuk ke belajar Linux, dan di sini kita buat, di file manajernya. Oke, di sini kita buat mkdir alphabet kita buat alfabet A, B, C, enter. mkdir option P number 1, 2, 3. Oke, untuk setup sekarang kita membuat folder belajar Linux, isinya ada alfabet dan number. Di sini saya tidak akan membahas ini apa artinya karena kita sudah bahas di tutorial mkdir. Teman-teman bisa lihat di tutorial sebelumnya. Oke, sekarang kita akan belajar mengenai ls. Apa itu ls? ls adalah kepanjangan dari list. Artinya, teman-teman dapat menampilkan daftar file dalam sebuah direktori. Oke, di sini kita berada dalam direktori belajar Linux. Untuk menampilkan file dalam direktori belajar Linux, teman-teman hanya mengetikkan ls, enter. Otomatis semua daftar file dalam folder belajar Linux akan terlihat. Jadi selalu ingat, ls adalah kepanjangan dari list. Artinya untuk menampilkan daftar file yang berada dalam direktori, dan direktori di sini adalah belajar Linux. Misalkan di sini kita cek lagi ls alphabet, enter. Otomatis di dalam folder alfabet kita bisa melihat file A, B, and C. Jadi dalam folder alfabet terdapat folder A, B, and C. Dan ini menurut saya perintah ls ini adalah cukup mudah. Teman-teman tinggal perlu mengetikkan ls jika teman-teman ingin mengecekkan atau penasaran di dalam folder ini ada apa dan di dalam folder bla 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 ada apa. Jadi jika teman-teman hanya ingin mengecek, teman-teman bisa menggunakan perintah ls. Dan di sini misalkan kita berada di lokasi belajar Linux, kita bisa juga melihat folder home. Untuk melihat folder home, teman-teman tidak perlu misalkan nih di file manager. Jika saya ingin melihat folder home, otomatis saya kan tinggal mengklik ini, otomatis folder home terlihat. Tapi jika di Linux, jika teman-teman ingin melihat folder home di posisi belajar Linux, teman-teman hanya mengetikkan ls kemudian menggunakan simbol ini. Simbol ini artinya adalah untuk melihat folder home, enter. Otomatis folder home telah terlihat. Dan simbol ini juga sama dengan ls /home/dencode, enter. Otomatis folder home juga telah terlihat. Baik, untuk mengetahui tulisan ini /home/dencode, teman-teman bisa kita pindah ke direktori home, kemudian teman-teman mengetikkan pwd atau pwd dibacanya ya, pwd, kemudian enter. Dan ini adalah lokasi home teman-teman, home dencode. Home dencode otomatis akan menampilkan folder home. Kalau di file manager, klik ini dencode, kemudian ini sama ya. Kita balik lagi ke belajar Linux. Sebenarnya selain menggunakan
simbol ini untuk mengecek home, dan juga ini, teman-teman di lokasi belajar Linux, teman-teman bisa mengetikkan juga ls, kemudian simbol $, kemudian home, enter, otomatis semua file dalam home akan muncul. Jadi sama aja, teman-teman bisa menggunakan ini yang menggunakan $, kemudian home, bisa juga menggunakan lokasi yang tepat dengan menuliskannya secara lengkap, home dan code seperti ini, dan bisa juga menggunakan simbol ini. Tapi yang paling lengkap, yang paling simple sih menggunakan simbol ini. Oke, kita Ctrl L untuk membersihkan layar. Dan kita juga bisa melihat file system di Linux. Dan jika teman-teman yang baru menggunakan sistem operasi Linux, teman-teman bisa menganggap file system ini adalah sistem C di Windows. Dan di lokasi belajar Linux, teman-teman bisa mengetikkan ls, kemudian simbol ini. Simbol ini adalah file system. Kita ingin melihat file system di lokasi belajar Linux, kemudian enter, otomatis semua file dalam file system telah terlihat. Sama kan, bin dan sebagainya. Nanti kita akan belajar lebih lanjut, atau saya akan membuatkan video khusus mengenai file system di Linux. Oke, kembali lagi dengan Dan Bytecode. Kali ini kita akan belajar ls untuk bagian yang kedua. Sebelum lanjut ke ls bagian kedua yang akan membahas ls penggunaan option, sekarang ada baiknya teman-teman akan saya beri kuis atau soal agar teman-teman lebih memahami dalam menggunakan perintah ls. Dan untuk contoh kuisnya, di sini saya sudah menyediakan. Oke, di file manajernya saya kembalikan ke home. Kemudian di sini juga saya kembalikan ke home. Kemudian kita bersihkan layar. Di sini contoh kuisnya adalah di lokasi home, cek isi file, folder, number yang termasuk ke dalam bagian folder belajar Linux. Baca lagi soalnya. Di lokasi home, di sini kita cek menggunakan pwd, enter. pwd ini untuk mengetahui di mana lokasi kita berada sekarang. Lokasi kita sudah berada di home. Di lokasi home, kemudian kita ls dulu untuk melihat di home ada file apa aja. Di sini cek isi file, folder, number yang termasuk ke dalam bagian folder belajar Linux. Di sini ada ls belajar Linux. Kemudian di sini kita cek isi file, folder, number yang termasuk ke dalam folder belajar Linux. Kemudian di sini kita N, kemudian kita tab, enter, otomatis number yang termasuk ke dalam bagian belajar Linux memiliki file 1, 2, dan 3. Lakukan dengan teknik yang benar. Ini adalah teknik yang benar. Dan teknik yang salah adalah teman-teman mengetikkan ls number. Dan ini adalah teknik yang salah. Karena number di home, di direktori home ini, jika kita ketikkan ls, dia tidak ada. Karena number, dia termasuk ke dalam bagian belajar Linux. Jadi otomatis jika kita langsung mengetikkan ls number, otomatis number, dia filenya tidak ada. Oke, dan di sini done.
Sekarang kita lanjut pada soal yang kedua. Di lokasi belajar Linux, oke, kita di sini masih di lokasi home. Kita bersihkan layar, kita masuk ke belajar Linux, enter, cek isi folder number dengan perintah simple dan ribet. Kita make sure dulu di belajar Linux, ketikkan ls. Di belajar Linux ada file alphabet dan juga number. Di sini soalnya adalah cek isi folder number, cek isi folder number tab dengan perintah simple. Ini adalah perintah simple karena kita berada di lokasi belajar Linux. Jadi kita hanya mengetikkan ls kemudian number, enter, otomatis di dalam file number ada file 1, 2, dan 3. Lalu bagaimana dengan cara yang ribet? Cara yang ribet ini maksudnya adalah cara yang panjang. Cara yang panjangnya adalah ketikkan ls. Di sini kita tahu bahwa belajar Linux dia berada di home. Teman-teman di sini bisa mengcopy paste, copy, kemudian paste, kemudian tanda garis miring, kemudian number, enter, dan otomatis akan menghasilkan hasil yang sama. Dan ada lagi cara yang panjangnya, ls. Di sini kita menggunakan home-nya kan di sini menggunakan simbol ini. Ini sama dengan /home dan code belajar Linux tab kemudian number tab, enter, dan hasilnya adalah sama. Kemudian kita bisa juga menggunakan ls home kemudian belajar Linux number, enter, dan hasilnya pun adalah sama. Ini adalah cara yang menggunakan penulisan yang panjang, menggunakan dollar, kemudian menggunakan pet home yang lengkap, kemudian menggunakan simbol home, dan ini adalah cara yang simple. Langsung ls, langsung cek number. Karena kita berada di lokasi belajar Linux, otomatis kita langsung mengeceknya langsung ke target tujuan, yaitu number. Ini adalah cara yang simple. Dan yang di bawah adalah cara yang ribet. Oke, sekarang kita lanjut ke soal yang ketiga. Soal ketiga adalah cek isi file folder belajar Linux number di lokasi dimanapun kamu berada. Yang penting cek isi file tersebut dan tidak peduli kamu berada di lokasi mana. Oke, di sini saya ingin berada di lokasi file system USR. Kemudian di sini saya ingin mengecek folder belajar Linux number di lokasi ini. Jadi bebas. Kita sekarang berada di direktori ini, teman-teman, direktori USR. Nah, di direktori USR ini di sini saya ingin mengecek file folder belajar Linux number di lokasi dimanapun kamu berada. Dan di lokasi dimanapun kamu berada ini, saya sekarang berada di lokasi file system, kemudian USR. Di USR ini saya ketikkan ls, dan di sini saya sudah tahu lokasi folder belajar Linux dia berada di home. Kemudian saya ketikkan belajar Linux, kemudian number, enter, otomatis file number telah ada. Dan saya di sini mengecekkan number ini di lokasi ini. Oke, untuk soal atau quiz sudah selesai dan teman-teman sudah bisa
mengerjakannya juga tadi, dan semoga teman-teman dengan adanya soal atau kuis ini, teman-teman bisa lebih memahami perintah ls. Dan bagi teman-teman yang masih belum bisa memahami, teman-teman tinggal mengulang-mengulangnya aja, dan juga teman-teman bisa melihat video saya tentang ls di video yang sebelumnya. Oke teman-teman, kali ini kita akan belajar ls option. Di sini saya akan menjelaskan kepada teman-teman bagaimana cara menggunakan ls option. Yang pertama kita akan membahas ls option min a. ls option a, kemudian kita enter. Ketika kita meng-enter, di sini ada alfabet dan ada juga number. Option A adalah untuk menampilkan file tersembunyi. Ini pernah saya bahas di mkdir tutorial dalam membuat folder tersembunyi. Teman-teman mungkin ingat bahwa option A di sini adalah untuk menampilkan file tersembunyi. Di sini saya buat folder tersembunyi menggunakan tanda titik. Selalu ingat, tanda titik adalah file untuk menyembunyikan file. Kemudian di sini saya buat folder atau directory dengan nama folder 1. Enter. Kemudian kita cek menggunakan ls option A, enter, otomatis file tersembunyi telah terlihat. Oke. Dan di sini kita coba mendownload gambar. Saya buka pixel.com. Saya cari nature. Kemudian saya coba ini unduh gratis. Kemudian saya simpan di belajar Linux. Save. Setelah di save, kemudian kita ls kembali. Di sini dia ada filenya kan. Nah, sekarang jika kita menyimpannya lagi, misalkan di sini tambah lagi 7, kemudian di sini kita awali dengan tanda titik, kemudian save, dan kita cek lagi ls, otomatis file yang kita download kedua tidak akan tampil. Dan untuk menampilkannya kita harus menggunakan option A. Karena tanda titik ini adalah merupakan file tersembunyi. Dan kita jika ingin melihat file tersembunyi, kita harus menggunakan option A. Saya jelaskan kembali, option A adalah untuk melihat file tersembunyi. Oke, untuk ls option A telah selesai. Sekarang kita lanjut ke ls min r. R di sini adalah R besar. Kita bersihkan layar dulu, Ctrl L. Kemudian di sini kita close browsernya. ls min r. Oke. ls min r. R besar di sini adalah untuk melihat subdirectory. Untuk melihat subdirectory dari belajar Linux. Belajar Linux dia memiliki subdirectory alfabet dan juga number. Dan ini juga ada pixel. Pixel ini dia hanya file,
tapi dia bisa terlihat juga menggunakan option min R. Tapi di sini kita fokuskannya lebih ke subdirectory. Belajar Linux, Alphabet di sini dia memiliki file directory A, B, dan juga C. Dan di sini Alphabet A dia kosong, Alphabet B dia juga kosong, dan seterusnya. Dan di sini juga number sama, number dia memiliki subdirectory 1, 2, dan 3. Jadi intinya adalah ls-r ini adalah untuk melihat keseluruhan dari file belajar Linux. Dia memiliki dia dapat melihat subdirectory. Jadi dia dapat melihat struktur-struktur directory yang bercabang. Ya, contohnya seperti ini. Alphabet dia ternyata memiliki subdirectory A, B, dan C. Kemudian di dalam Alphabet A di sini isinya adalah kosong. Tapi jika misalkan di A kita buat empty file teks kosong, kemudian kita buat, kemudian kita cek lagi ls-r, kita cek Alphabet, enter, otomatis yang asalnya sebelumnya kosong, Alphabet A ini dia sekarang memiliki file. Dan jika kita ini delete, kemudian kita cek lagi, pencet, teman-teman bisa klik tombol atas untuk melihat perintah yang sebelumnya, kemudian enter, otomatis Alphabet A kosong. Jadi ls-r ini adalah untuk melihat subdirectory atau file yang bercabang. Teman-teman bisa lihat, ini tadinya ada teks kosong, kemudian saya hapus, kemudian saya cek lagi, otomatis dia kosong. Oke, untuk ls-r besar telah selesai. Sekarang kita lanjut ke ls dengan option -l. Kita clearkan dulu, Ctrl L. Kemudian kita di sini balik lagi ke belajar Linux, ls option L. Di sini bentar, kita kecilin dulu dikit ya fontnya. Oke. ls dengan option L di sini adalah untuk menampilkan file secara lengkap. Secara lengkap di sini ada permission. Ada permission, nanti ini akan saya bahas secara khusus agar teman-teman gak bingung. Dan poinnya di sini adalah D ini adalah dia directory, kemudian di sini adalah owner, kemudian di sini dia adalah group, dan ini adalah link count, kemudian di sini adalah file size, dan di sini dia adalah file terakhir yang dimodifikasi atau file teman-teman, misalkan teman-teman buat folder baru, otomatis tanggalnya adalah hari ini. Kemudian ini adalah nama filenya. Misalkan di sini kita buat folder baru, kemudian kita ls-l folder baru. Salah, ls-l. Nah, seperti ini.
Di sini folder baru dia terbuat tanggal 14 Juli jam 11:08. Oke, jadi ini adalah data terakhir yang dimodifikasi, dan di sini ini adalah ukuran size-nya. Dan di sini ukuran size-nya kita tidak tahu, agak rancu. Jadi kita bisa menggunakan ls min l h. H ini kita bisa membaca size, lebih enak dibaca ls min lh. Nah, di sini filenya adalah 10 MB. Dan di sini artinya 4,0K ini filenya adalah kosong, 0. Dan ini adalah ukuran gambarnya adalah 10 MB. Jadi kita tahu bahwa ini adalah 10 MB dibandingkan hanya menggunakan option L. Di sini kita tidak tahu ini ukurannya berapa, tapi jika kita menggunakan kombinasi antara option L dan H, otomatis kita akan tahu bahwa ini adalah 10 MB. Dan untuk ini teman-teman bisa diabaikan dulu biar teman-teman nggak pusing. Di sini itu intinya adalah dia ada permission, ada read, write, and executable. Nanti saya akan bahas ini di tutorial khusus, jadi teman-teman bisa mengabaikan terlebih dahulu. Dan di sini poinnya adalah ls min lh. Teman-teman lebih baik menggunakan ini. ls min lh ini adalah untuk melihat file secara lengkap, ada permissionnya, ada tanggalnya, dan juga nama filenya. Beda dengan teman-teman mengetikkan ls. ls di sini kita hanya menampilkan filenya saja. Oke, dan jangan khawatir untuk ini. Nanti akan saya bahas di tutorial khusus mengenai read, write, executable, kemudian change owner dan change group. Dan di sini teman-teman bisa melihat, teman-teman bisa melakukan kombinasi ls min l, kemudian kita ingin kombinasikan dengan file tersembunyi, kemudian menggunakan h, enter, otomatis kita bisa melihat file tersembunyi juga. Karena di sini kita mengkombinasikan option L, option A, dan juga H. H di sini adalah untuk size. Oke. Kemudian kita Ctrl L dulu agar tidak pusing. Kemudian di sini sekarang kita akan membahas ls dengan option S. S besar di sini adalah untuk mensort file terbesar. Enter. Dan di sini file terbesarnya adalah gambar. Karena gambar dia ukurannya adalah 10 MB. Oke, cukup mudah ya teman-teman. ls min S besar adalah untuk mensort file terbesar hingga terkecil. Di sini file terbesarnya adalah pixel. Kita buka lagi. Misalkan kita ke pixel lagi. Building, pilih building. Kita klik ini, kita free download. Kemudian save. Di sini kita bisa mengkombinasikan ls min l, s, dan juga h. Enter. Di sini kita mensort file terbesar adalah gambar yang 10 MB. Kemudian yang kedua adalah yang barusan kita download. Dan ini adalah ukurannya adalah 615 kilobyte.
Oke, untuk option ini kombinasi antara L dan S dan juga H telah selesai. Sekarang kita lanjut ke ls min r. R kecil di sini adalah reverse. Reverse artinya adalah membalikan. Kita Ctrl L biar teman-teman tidak pusing. ls min r, kemudian kita enter. Otomatis kita akan membalikan file yang asalnya alfabet di awal, sekarang P dia ada di depan. Jika kita mengetikkan ls, otomatis dia akan sesuai urutan, sedangkan jika menggunakan option R, yang R kecil ini, kita akan membalikan jadi P di depan. Misalkan kita buat folder mkdir 0, kemudian 1000. Kemudian kita ls min r, otomatis 0 ini dia di depan, dan 1000 ini yang kedua. Karena 1000 ini dia lebih kecil dibandingkan alfabet. Enter ls min r, otomatis A di depan dan Z underscore di belakang karena terbalik. Beda dengan menggunakan ls, A di sini karena di sini number dia lebih kecil, dan Z yang penting di sini dia di akhir. Jika kita menggunakan ls, artinya ls sesuai urutan, dan jika kita menggunakan ls dengan option R kecil, dia adalah kebalikan dari ls. Kita clear, dan di sini kita bisa juga melihat hanya direktori saja. Jadi gambar di sini kita tidak mau lihat, kita hanya ingin melihat hanya direktori saja. Untuk hanya melihat direktori saja, ketikkan perintah ls min d, kemudian tanda bintang artinya adalah semua, kemudian tanda ini kan dia menunjukkan direktori. Enter, otomatis semua direktori telah tampil. Misalkan kita buat folder mkdir A1, A2, dan A3, kemudian buat lagi mkdir N1, N2, dan N3. Di sini saya ingin menampilkan folder yang berawalan A. Berarti ls min d, kemudian A, kemudian bintang, kemudian tanda ini, tanda direktori. A di sini adalah saya ingin mencari direktori yang hanya berawalan A. Sisanya adalah terserah. Enter, otomatis semua yang berawalan A akan tampil. Kemudian ls min d, saya ingin mengetikkan N, kemudian bintang, enter, otomatis semua yang berawalan N akan tampil. Kemudian saya ingin mengetikkan sekarang ls dengan simbol ini. Simbol ini adalah artinya adalah home. Sama seperti ini, home. Kemudian enter, otomatis kita akan menampilkan home. Dan ada lagi, kita juga bisa mengetikkan ls, kemudian tanda bintang. Tanda bintang artinya adalah semuanya. Jadi tanda bintang ini adalah untuk melihat semuanya. Untuk melihat semuanya yang berada di dalam file belajar Linux. Beda dengan hanya mengetikkan ls, dia hanya menampilkan file saja. Tapi jika teman-teman mengetikkan ls bintang, otomatis dia akan melihat semuanya. Melihat number, di dalam number ada subdirectory 1, 2, dan 3, dan folder Z. Tapi di sini agak membingungkan, jadi ya teman-teman jika ingin melihat, saya ingin melihat folder number, ya tinggal mengetikkan number aja, number, kemudian dalam foldernya adalah 1, 2, 3.
Jadi teman-teman menggunakan ls itu adalah tinggal ingin mengecek targetnya apa, dan teman-teman tidak bingung dalam hanya untuk mengecek filenya saja. Jadi tidak perlu mengetikkan ls bintang kemudian teman cari banyak banget. Jadi ya, gunakanlah ls dengan tepat dan juga sesuai target. Untuk pembahasan ls option saya selesaikan di sini, dan dalam video selanjutnya kita akan bahas mengenai cd atau change to directory. Sekian dan terima kasih. Jika tutorial ini sangat bermanfaat buat teman-teman, mohon bantu subscribe agar channel ini bisa bermanfaat dan berkembang menjadi lebih baik. Oke, kali ini kita akan belajar perintah cd. Buka terminal, buka file manager. cd adalah kepanjangan dari change to directory. Artinya adalah untuk berpindah direktori kemanapun yang kamu mau. Sehingga dengan perintah ini, kamu bisa berpindah direktori kemanapun yang kamu mau. Sekarang kita berada di lokasi home. Untuk memastikan, kita bisa mengetikkan perintah pwd. Enter, otomatis kita sekarang berada di home dan code. pwd adalah untuk mengetahui lokasi di mana kita berada sekarang. Di lokasi home, kita ketikkan ls. Di ls, di sini kita ingin berpindah direktori ke belajar Linux. Berarti kita menggunakan perintah cd, kemudian target tujuan yang mana kita ingin berpindah ke direktori belajar Linux. Enter, otomatis sekarang kita berada di belajar Linux. Sehingga dengan perintah cd ini, kita bisa dengan mudah untuk berpindah direktori kemanapun yang kita inginkan. Oke. Dan cara ini sama dengan kita menggunakan cd, kemudian kita menggunakan path lengkap. Path lengkap di sini, kita menggunakan path lengkap ini. Kita copy. cd home dan code, kemudian kita ketikkan belajar Linux. Enter, otomatis kita langsung masuk juga ke belajar Linux. Di sini di lokasi home ini kita menggunakan path lengkap home dan code belajar Linux. Dan yang ini kita berada di lokasi home, kita bisa langsung menggunakan cd dan langsung ke target tujuan karena kita sekarang berada di lokasi home. Tapi jika kita menggunakan cd dan lokasi kita berada di file system, ini kita tidak bisa langsung mengetikkan cd belajar Linux, karena nanti akan otomatis ada peringatan bahwa belajar Linux dia tidak ada di file system, karena di file system hanya ada file bin, boot, dan lain-lain. Dan karena kita tahu bahwa belajar Linux ini dia termasuk ke dalam bagian home dan code, sehingga untuk berpindah direktori di lokasi file system, kita ingin berpindah direktori ke belajar Linux, kita bisa mengetikkan cd home dan code belajar Linux ini,
enter, otomatis kita berada di belajar Linux. Dan kita kembali ke file system lagi. Kita juga bisa menggunakan simbol ini. Simbol ini adalah home. Kemudian kita ketikkan belajar Linux. Enter, otomatis kita telah masuk ke direktori belajar Linux. Jadi kita harus tahu path lengkap di mana si belajar Linux ini berada. Karena jika kita tidak mengetahui path lengkap belajar Linux, misalkan di file system tadi, kita mengetikkan cd belajar Linux, otomatis akan memberikan peringatan bahwa belajar Linux dia tidak ada dalam file system. Tapi jika kita menulisnya di file system, kita mengetikkan secara lengkap home dan kode belajar Linux, karena kita tahu bahwa belajar Linux dia termasuk ke dalam bagian home, otomatis kita akan masuk ke direktori belajar Linux tanpa adanya peringatan. Karena kita tahu bahwa belajar Linux ini dia termasuk ke dalam file home. Misalkan contoh lagi, di sini ada dokumen, music, picture, videos, dan download. Download ini dia termasuk ke dalam bagian home, sehingga kita bisa mengetikkan cd, kemudian simbol home, dan kita mengetikkan download. Ini adalah cara yang benar, dan kita tidak bisa mengetikkan di belajar Linux kita ingin berpindah direktori ke download. Download seperti ini, otomatis di sini akan memberikan peringatan bahwa download dia tidak ada di dalam file belajar Linux. ls, di sini tidak ada belajar, di sini tidak ada download. Jadi kita harus mengetikkan cd simbol home, yang mana download termasuk ke dalam bagian home ini. Kemudian kita ketikkan download, enter, otomatis kita telah berpindah ke direktori download. Ini juga sama dengan jika kita ingin pindah ke dokumen, yang mana dokumen juga dia termasuk ke dalam bagian home dan code. Kita ketikkan cd, kemudian simbol home, kemudian kita ketikkan dokumen, enter, otomatis kita berada di dokumen. Kemudian kita ingin pindah ke belajar Linux, yang mana kita tahu bahwa belajar Linux dia termasuk ke dalam bagian home. Kita ketikkan cd, simbol home, belajar Linux, enter, otomatis sekarang kita berada di belajar Linux. Oke, jadi poinnya adalah cd ini adalah untuk berpindah direktori kemanapun yang kamu mau. Di sini kita lihat bahwa di belajar Linux kita mengetikkan cd download. Di sini ada peringatan bahwa download dia tidak ada di dalam file belajar Linux. Dan di sini saya kenapa mengetikkan ls? Karena saya ingin memastikan bahwa di sini tidak ada namanya file download. Otomatis di sini akan memberikan peringatan bahwa download tidak ada dalam file belajar Linux. Dan ini berbeda terbalik jika misalkan download ada di belajar Linux, otomatis jika kita mengetikkan cd download, kita akan masuk ke direktori download yang termasuk ke dalam bagian belajar Linux. Oke, di sini saya close, kemudian Ctrl L untuk membersihkan layar.
Di sini kita masuk ke belajar Linux. Di sini saya hapus semua. Kita delete. Di sini saya ingin membuat folder parent, mkdir, kemudian option P, number 1, 2, dan 3. Enter, kemudian kita masuk ke CD number 1, 2, dan 3. Dan di sini, jika teman-teman ingin berpindah ke direktori terakhir yang sebelumnya, teman-teman bisa mengetikkan CD, kemudian menggunakan simbol minus. Simbol minus ini akan kembali ke direktori yang terakhir sebelumnya, yaitu belajar Linux, yang mana sekarang kita berada di lokasi ini. Jika kita mengetikkan CD menggunakan simbol minus ini, kita akan kembali ke direktori yang terakhir sebelumnya, yaitu belajar Linux. Tapi jika kita menggunakan perintah ini lagi, otomatis kita akan kembali ke direktori terakhir yang sebelumnya, yaitu ini. Oke. Di sini kita akan kembali lagi. Dan di sini teman-teman bisa paham. Kita Ctrl L. Nah, di sini sekarang kita berada di direktori ini. Di 3 ya, teman-teman. Untuk mundur satu langkah, teman-teman, dari sini, direktori ini, kita ingin mundur satu langkah ke direktori 2, teman-teman bisa mengetikkan CD, kemudian titik 2. Enter. Otomatis kita berada di direktori 2. Dan jika kita mundur satu langkah lagi, otomatis kita berada di 1. Nah, kita berada di 1. Dan jika kita mundur satu langkah lagi, otomatis kita berada di number. Dari 1, kemudian kita menggunakan perintah ini, mundur satu langkah, otomatis berada di number. Mundur satu langkah lagi, otomatis berada di belajar Linux. Dan titik 2 ini adalah untuk mundur satu langkah. Dan sebenarnya teman-teman juga bisa menggunakan ls, kemudian titik 2. Dari belajar Linux, kita ingin mundur satu langkah, otomatis berada di home. Jika kita enter, otomatis kita akan menampilkan file home karena kita mundur satu langkah. Oke, di sini cukup mudah, teman-teman. Dan di sini jika kita ingin pindah ke home, kita bisa mengetikkan CD seperti ini, langsung ke home. Kita kembali lagi ke belajar Linux dan kita bisa mengetikkan CD kemudian simbol home. Otomatis kita sudah berada di lokasi home. Kemudian kita ketikkan CD, pindah ke lokasi file system, dan jika kita ingin pindah ke home, kita bisa mengetikkan perintah CD ini. Untuk perintah CD ini, saya selesaikan di sini, dan jika bermanfaat, teman-teman bisa bantu channel ini untuk subscribe, like, dan komen, agar channel ini bisa berkembang menjadi lebih baik. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, kali ini kita akan belajar perintah pwd. Pwd atau pwd adalah perintah untuk mengetahui di mana lokasi kita berada sekarang.
pwd, sekarang kita berada di home dan code. Kemudian cd, kemudian kita ketikkan pwd, otomatis kita sekarang berada di file system. Kita berada di file system, kemudian kita akan ketikkan cd usr, kemudian pwd, otomatis kita sekarang berada di lokasi file system usr. Dan sebenarnya teman-teman bisa membacanya di sini. Kita sekarang berada di /usr, sama, dan ini juga sama. Sebenarnya kita sekarang berada di lokasi file system, jadi tanpa perlu mengetikkan pwd. Dan di sini juga kita bisa lihat home dan code. Dan di sini kita bisa melihatnya di sini, di samping ini, di samping sebelum tanda dolar. Di sini adalah lokasi di mana kita berada sekarang. Dan ini artinya adalah sama. Ini adalah lokasi di mana kita berada sekarang. Misalkan cd download. Sekarang kita berada di lokasi download. Dan jika teman-teman ingin memastikan, teman-teman bisa mengetikkan pwd dan muncul path lengkapnya. Ini sama seperti ini. Misalkan kita pindah lagi cd belajar Linux, kemudian pwd, dan ini sama. Hanya saja ini menggunakan simbol yang disingkat, tapi ini adalah menggunakan simbol home yang lengkap. Baik, teman-teman, dalam tutorial sebelumnya, teman-teman sudah belajar mengenai perintah change to directory dan juga pwd. Dan dalam tutorial kali ini, teman-teman akan saya berikan kuis. Dan kuis di sini adalah teman-teman bisa memahami dalam menggunakan change to directory, dan teman-teman bisa lebih menguasai dalam menggunakan change to directory. Oke, di sini kita langsung aja. Di sini saya buka terminal, buka file manager, dan di sini saya membuka text editor. Di sini saya membuka text editor. Text editor di sini adalah berupa kuis, dan di sini saya sudah mengetikkannya buat teman-teman. Kita baca, kuisnya adalah di lokasi belajar Linux, buat directory, download, dan juga dokumen. Oke, sekarang kita berada di lokasi home. Kemudian kita berpindah ke directory belajar Linux. Kemudian kita membuat directory, downloads, dan juga dokumen. Enter. Lalu berpindah ke directory download yang termasuk bagian home, username, download. Username di sini adalah tergantung username dari teman-teman. Di sini saya username-nya adalah encode. Oke, kita berpindah directory download yang termasuk ke dalam bagian home. cd simbol home, kemudian target tujuan. Enter. Otomatis kita telah berpindah ke directory download yang termasuk ke dalam bagian home. Lalu kembali lagi ke belajar Linux. Kita kembali lagi ke belajar Linux dan masuk ke directory download. Oke, kita masuk lagi ke directory download. Di sini kita masuk ke directory download yang termasuk ke dalam bagian belajar Linux. Ups. Nah, ini. Kita masuk ke directory download ini.
Karena direktori download ini dia termasuk ke dalam bagian belajar Linux. Dan gunakan dengan cara yang benar dan jelaskan. Dan yang tadi saya jelaskan adalah cara yang benar. Lalu bagaimana dengan cara yang salah? Cara yang salah adalah misalkan kita kembali lagi ke belajar Linux, kemudian kita ketikkan cd downloads. Ini kita mengetikkan cd download, ini adalah cara yang salah. Karena di pertanyaannya adalah kita harus berpindah direktori ke direktori download yang termasuk ke dalam bagian home, dan bukan direktori download yang termasuk ke dalam bagian belajar Linux. Ini adalah cara yang salah. Dan cara yang salah lagi adalah kita ingin berpindah direktori ke direktori download yang termasuk ke dalam bagian home. Kita mengetikkan simbol home, ini sudah benar. Kemudian kita mengetikkan huruf awal yang kecil, D, kemudian download. Ini adalah cara yang salah. Karena huruf besar dan huruf kecil adalah berpengaruh. Jika kita enter, otomatis akan memberikan peringatan bahwa download di bagian home ini dia tidak ada. Artinya huruf besar dan huruf kecil adalah berpengaruh. Dan sudah dijelaskan. Sekarang kita lanjut ke pertanyaan yang kedua. Untuk pertanyaan kedua adalah di lokasi belajar Linux, sama di lokasi belajar Linux, buat direktori source. Di sini artinya adalah kita membuat folder parent, yaitu source. Berarti menggunakan option P. mkdir option P, kemudian source. Enter. Lalu di sini adalah mundurlah beberapa langkah menuju target app. Jadi di sini kita berpindah dulu ke sini. Kita berpindah dulu. Kemudian mundurlah beberapa langkah menuju target app. Di lokasi ini kita mundur 3 langkah. Berarti cd 2 3. Kita mundur 3 langkah, img, asset, dan komponen. Berarti kita nanti akan langsung masuk ke app. Enter. Otomatis kita berada di app. Oke, teman-teman, cukup mudah. Dan tutorial untuk kali ini mengenai kuis telah selesai, dan semoga dengan adanya kuis ini teman-teman bisa lebih memahami dalam menggunakan perintah change to directory. Baik teman-teman, kali ini kita akan belajar perintah cat. Perintah cat adalah untuk membuat file dan juga untuk menampilkan isi file. Di sini misalkan saya berpindah ke direktori belajar Linux, kemudian di lokasi belajar Linux yang termasuk ke dalam bagian home, saya ingin membuat file dengan nama ceritaku. Untuk membuat file ceritaku, kita menggunakan perintah cat, kemudian kita menggunakan simbol ini. Simbol ini, kemudian kita ingin men-save atau membuat filenya dengan nama ceritaku. Kemudian enter. Dan di sini dia telah terbuat, dan di sini kita mengisikan file. Misalkan isi filenya adalah hello world. Kemudian enter, dan juga untuk menyimpannya kita bisa menggunakan
Ctrl C untuk menyimpan. Dan untuk melihat isi file dari ceritaku, kita bisa menggunakan perintah cat, kemudian nama filenya, enter. Otomatis hello world adalah isi file dari ceritaku. Sehingga untuk menampilkan isi file, kita hanya perlu menggunakan cat, dan tanpa simbol ini, kemudian langsung ke target tujuan yang ingin dilihat, yaitu ceritaku. Jadi di sini untuk membuat file, kita menggunakan simbol ini dan menyimpannya dengan nama ceritaku. Kemudian untuk melihat isi file, hanya mengetikkan cat dan langsung ke target file yang ingin dilihat. Oke, sekarang kita buat lagi. Misalkan di sini kita buat file tersembunyi. Contohnya, misalkan saya buat file dengan nama gitignore, kemudian enter, dan di sini saya ingin mengisikan /npm. Ini cuman sebagai contoh aja, teman-teman. Isi filenya adalah ini, dari .gitignore, kemudian enter dan Ctrl C. Kemudian kita ketikkan ls, option A untuk melihat file tersembunyi, enter, dan di sini .gitignore telah terbuat. Dan untuk melihat isi file dari .gitignore, kita ketikkan cat, kemudian .gitignore, enter. Otomatis isi file .gitignore telah tampil menggunakan perintah cat. Dan sekarang kita Ctrl L agar teman-teman tidak pusing. Kemudian di sini saya ingin mundur satu langkah untuk masuk ke direktori home. Dan di direktori home ini saya ingin membuat file dengan nama, misalkan namanya adalah app.js. Kemudian saya ingin menyimpannya di belajar Linux. Seperti ini. Kemudian enter. Dan isinya adalah, misalkan isinya adalah console log hello world. Ini isinya hanya sebagai contoh aja. Kemudian Ctrl C. Di lokasi home ini, saya ingin membuat file dan menyimpannya di lokasi home belajar Linux dengan nama app.js. Otomatis telah terbuat seperti ini. ls belajar Linux, otomatis app.js telah terbuat dan membuat file ini di lokasi home. Sehingga untuk membuat file, jika teman-teman ingin membuat file di lokasi tertentu, teman-teman bisa menyimpannya, kemudian menuliskan path-nya. Oke? Di sini semoga teman-teman bisa paham. Lalu kita kembali lagi ke belajar Linux. Oke, di sini kemudian kita ls. Dan bagi teman-teman, untuk selalu hati-hati dalam menggunakan perintah cat. Misalkan di sini kita lihat cat, kemudian app.js, dia memiliki
isi file ini, jika teman-teman ingin mengetikkan kembali seperti ini, kemudian isinya adalah hello world, kemudian Ctrl C untuk menyimpan, otomatis isi file sebelumnya dia akan tergantikan oleh hello world. Kita cek app.js, otomatis dia telah tergantikan oleh hello world. Sehingga bagi teman-teman, kita harus hati-hati dalam menggunakan perintah cat. Karena jika misalkan app.js tadi dia memiliki si file ini, lalu teman-teman menggunakan perintah ini lagi, kemudian mengetikkan isi ini, otomatis akan tergantikan. Dan jika teman-teman tidak mau isi file tersebut tergantikan, dan teman-teman ingin menambahkan isi file yang baru, misalkan yang baru sesudah hello world, tanpa perlu menggantikan isi file hello world, bisa menambahkannya menggunakan simbol ini. Kemudian kita app.js, kemudian kita tambahkan isi filenya, misalkan how are you, enter, kemudian Ctrl C, dan kita lihat lagi, otomatis how are you telah ditambahkan hello world, how are you. Dan simbol ini dia adalah untuk menambahkan isi file yang baru tanpa perlu menggantikan isi file yang sebelumnya. Oke, jadi ini hanya contoh aja. Kita ganti lagi console log hello world, kemudian save. Oke, kemudian kita Ctrl L dan cat ini selain dia untuk menampilkan isi file dan juga membuat file, perintah cat ini kita bisa menggabungkan beberapa file menjadi satu file. Misalkan di sini saya ingin membuat body1 HTML, kemudian isinya adalah HTML, ada head, ada head, kemudian ada title, hello title, kemudian head seperti ini. Kemudian di sini kita Ctrl C untuk menyimpan, kita buat lagi, kemudian body, kemudian header one, hello world, dan simpan. Di sini kita membuat file dengan nama body1 dan body2 dengan extension .html. Ini sebagai contoh aja teman-teman. Dan untuk menggabungkannya menjadi satu file, kita bisa mengetikkan cat, kemudian tanda seperti ini, bintang untuk keseluruhan, kemudian gabungkan dengan nama index.html, enter, kemudian kita cek index.html, otomatis body1 dan body2 di sini kita akan menggabungkan keduanya menjadi satu file dengan nama index.html seperti ini, dan bisa melihatnya juga menggunakan Firefox, kemudian index.html, enter.
Dan hello world telah terbuat menggunakan HTML. Ini hanya sebagai contoh aja, teman-teman. Kita close. Dan di sini yang jelas adalah selain untuk membuat file dan menampilkan isi file, Cat juga bisa untuk menggabungkan beberapa file menjadi satu file. Oke, cukup mudah, teman-teman. Dan selain itu, kita juga bisa menggunakan cat dengan option n. Option n di sini adalah untuk melihat di dalam isi file tersebut memiliki sebuah number. Jadi cat option n kemudian index.html, enter, otomatis kita akan melihat number seperti ini. HTML dia berada di number 1, kemudian body dia berada di number 5. Jadi option n ini dia hanya untuk melihat urutan-urutan number. Isi file ini berada di urutan number 7 dan seterusnya. Oke teman-teman, di tutorial sebelumnya teman-teman sudah belajar mengenai perintah cat bagian pertama dan bagian yang kedua. Dan kali ini saya akan memberikan kuis kepada teman-teman agar teman-teman bisa lebih memahami dalam menggunakan perintah cat. Di sini di belajar Linux saya sudah menghapus semua file di sini agar teman-teman tidak pusing. Jadi saya hapus. Dan di sini saya sudah menyediakan kuisnya. Kita baca kuisnya di lokasi home. Di lokasi home ini kita buat directory source yang termasuk bagian belajar Linux. mkdir, kemudian belajar Linux kita buat dengan nama source. Lalu di dalamnya terdapat file app.js. Kita enter dulu. Kemudian kita buat file belajar Linux source. Ini adalah path yang akan disimpan. Kemudian nama filenya adalah app.js. Kita enter. Lalu isikan file tersebut. Isinya adalah console log hello world. Enter, kemudian Ctrl C. Dan lihat isi filenya di lokasi home atau lokasi saat ini. Kita untuk melihatnya cat, kemudian path-nya belajar Linux, kemudian source, kemudian yang kita ingin lihat adalah file app.js. Kemudian app.js, kemudian enter. Otomatis kita bisa melihat isi file app.js yang termasuk ke dalam bagian source belajar Linux di directory kita saat ini, yaitu di home. Oke, kita lanjut ke soal yang kedua. Soal yang kedua adalah di lokasi home. Sama di lokasi home, pindah ke directory download, kita ls, kita pindah ke directory ini, cd download, lalu lihat isi file app.js tadi yang kita buat di lokasi saat ini, yaitu lokasi download. Cat, kemudian simbol home, belajar Linux, kemudian source dan app.js. Enter, otomatis kita bisa melihat file app.js di lokasi download. Sehingga untuk melihatnya kita tidak perlu berpindah directory ke belajar Linux source. Jadi kita bisa memantau atau sekedar memonitoringnya di lokasi download dengan mengetikkan path lengkapnya, kemudian nama file yang ingin dilihat.
Dan nama file yang ingin dilihat di sini adalah app.js. Kali ini kita akan belajar perintah touch. Perintah touch, perintah ini adalah dia kebalikan dari perintah cat. Jika cat, kita tahu bahwa cat dia bisa membuat file dan juga bisa mengisikan file. Sedangkan perintah touch ini dia adalah untuk membuat empty file atau file kosong. Jadi dia hanya membuat empty file dan tidak bisa mengisikan file seperti perintah cat. Di sini kita contoh, kita ketikkan touch di awal, kemudian kita membuat file dengan nama hello1. Enter. Otomatis hello1 telah terbuat di lokasi belajar Linux. Kita buka. Dan di sini adalah dia memiliki empty file atau file yang kosong. Ini adalah untuk membuat file, hanya satu file, dan untuk membuat beberapa file, kita bisa mengetikkan hello2, hello3. Enter. Otomatis kita membuat beberapa file dengan menggunakan perintah touch hello2 and hello3. ls, kita bisa lihat menggunakan cat bahwa dia benar-benar kosong. Dan di sini misalkan kita mundur satu langkah di lokasi home saat ini, misalkan kita buat kembali empty file touch, kemudian kita buat di belajar Linux, kemudian kita buat di source index.html. Kita membuat empty file index.html. Enter. Otomatis kita membuat index.html dengan isi file yang kosong. Teman-teman, untuk perintah touch saya akhirkan di sini. Dan jika tutorial ini sangat bermanfaat, teman-teman bisa bantu subscribe channel ini dan bantu channel ini agar bisa berkembang menjadi lebih baik. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Setelah sebelumnya teman-teman sudah belajar mengenai touch, kali ini kita akan belajar mengenai perintah echo. Echo atau echo. Saya bacanya echo aja ya, echo. Echo di sini adalah dia untuk menampilkan teks. Misalkan echo kemudian hello world. Di sini dia hanya menampilkan hello world. Dan kita buka di home. Di sini dia tidak mencetak apapun, jadi dia hanya mencetak di terminal sini. Outputnya echo hello world, kemudian tampil hello world. Kemudian kita masuk ke belajar Linux. Di sini kita ingin tampilan hello world ini kita masukkan ke dalam file dan nama filenya adalah misalkan helloworld.txt. Kita ketikkan echo kemudian string, tanda string seperti ini, atau teman-teman bisa menggunakan kutip ganda seperti ini. Misalkan hello world, kemudian kita menggunakan tanda seperti ini. Tanda seperti ini adalah untuk menyimpan, sama menggunakan perintah ini sama seperti perintah cat. Simbol ini adalah untuk menyimpan file, kemudian kita simpan file dengan nama hello.txt. Enter. Otomatis hello.txt telah terbuat. Kemudian kita buka dan isinya adalah sama. Isinya adalah hello world. Atau jika terminal ls, kita cat
untuk menampilkan isi file hello.txt. Isinya adalah sama, hello world. Ini pun hello world. Kita Ctrl L, ls lagi, kemudian di sini kita ganti isinya hello, dan kita ganti menggunakan simbol ini. Simbol ini adalah untuk menggantikan di dalam isi file hello.txt. Kita cat, kemudian hello.txt. Otomatis yang sebelumnya hello world sekarang menjadi hello dan. Kita buka lagi. Oke, telah tergantikan. Dan di sini kita tambah lagi, misalkan hello dan how are you. Kita ingin menambahkan isi file dan tidak mau menggantikan di dalam isi file. Menggunakan simbol seperti ini, sama seperti perintah cat, kemudian simpan dengan nama hello.txt, kemudian cat hello.txt lagi, enter. Otomatis isinya adalah hello dan how are you. How are you adalah isi file yang baru kita tambahkan menggunakan simbol ini. Kita Ctrl L lagi, kemudian kita bisa menggunakan echo min e. Option E di sini adalah untuk menggunakan simbol karakter. Misalkan kita ketikkan name, kemudian slash t, ini adalah untuk tab, kemudian titik 2 dan enter. Otomatis dia akan men-tab. Ini adalah men-tab karena kita menggunakan simbol tab. Lalu bandingkan jika kita tanpa menggunakan option A, name T dan di sini dia otomatis akan ikut tercetak karena simbol ini, jika kita ingin menggunakan simbol ini, kita harus menggunakan option E. Seperti ini. Dan untuk baris baru, kita bisa menggunakan /n. /n ini adalah baris baru atau untuk mengenter. Kemudian kita misalkan ketikkan number telepon, kemudian /tab 077555, enter. Dan di sini nomor teleponnya dia mengikutkan tab 0755. Oke, di sini kita telah /n, dia langsung ke baris baru. Misalkan kita buat lagi echo option E, kita buat misalkan name /t, namanya adalah dan, kemudian /n, kemudian status, kemudian /tab, kemudian single, kemudian ingin /n lagi, dan kita simpan di biodata.txt, enter. Kemudian kita cat biodata. Oke, di sini otomatis kita menampilkan name dan data statusnya adalah single. Kenapa di sini dia ada spasi, ada jarak spasi? Karena setelah mengenter /n ini, kita setelah mengenter, di sini saya menggunakan spasi di awal, jadi otomatis kita memiliki sebuah spasi atau jarak. Kalau misalkan kita ubah lagi, kita klik tombol atas, kemudian kita hapus spasinya, kalau kita enter, kemudian kita cat lagi, otomatis di sini kita tidak ada jarak atau spasi.
Karena setelah /n kita langsung mengetikkan status. Oke, cukup mudah teman-teman. Dan untuk perintah echo ini saya akhiri di sini, dan nanti kita lanjut ke bagian quiz agar teman-teman bisa lebih memahami dalam menggunakan perintah echo ini. Oke teman-teman, kali ini kita masuk ke bagian echo, yaitu bagian quiz. Di sini kita buat echo, kemudian namanya adalah already commit, kemudian kita simpan dengan nama readme.md, kemudian ls dan cat readme.md, otomatis isinya adalah already commit. Di sini kita membuat file readme.md, isinya adalah already commit di lokasi belajar Linux. Sekarang kita ingin membuat file di home sini. Kita buat filenya misalkan adalah quiz echo. Kita echo, kemudian isinya adalah quiz echo, kemudian kita simpan di lokasi belajar Linux, dan nama filenya adalah quiz echo.txt, kemudian enter, lalu kita lihat menggunakan cat, dan di sini path-nya adalah belajar Linux, kemudian nama filenya, lalu enter, dan otomatis isinya adalah quiz echo. Sama seperti ini. Bagian quiz telah selesai, dan semoga teman-teman bisa lebih mudah dalam memahami menggunakan perintah echo. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, kali ini kita akan belajar mengenai perintah dasar nano. Nano adalah sebuah text editor terminal di sistem operasi Linux yang tersedia di semua distro Linux. Oke, di sini kita ketikkan nano, kemudian di sini saya cek nano min version, dan di sini versi nano yang saya gunakan adalah 4.8. Dan nano ini tersedia di semua distro Linux. Bagi teman-teman turunan Debian yang tidak memiliki nano, bisa mengetikkan sudo apt min get install lalu nano, lalu ketikkan password, dan otomatis telah terinstall. Di sini saya sudah terinstall, maka otomatis di sini ada down dan tidak ada proses download maupun proses install. Bagi teman-teman yang belum memiliki nano, maka otomatis ketika mengetikkan ini ada proses download dan juga proses install. Oke, kemudian di sini kita Ctrl L. Di sini saya ketikkan nano, kemudian nama filenya adalah hello nano, lalu enter. Otomatis di sini kita telah masuk ke dalam lingkungan text editor nano. Di sini saya besarkan terminalnya, dan di sini ada beberapa fitur dari nano, dan di sini saya tidak akan menjelaskan semua fitur dalam nano. Di sini saya hanya akan menjelaskan fitur-fitur yang saya gunakan dalam sehari-hari. Jadi bagi teman-teman yang ingin menggunakan beberapa fitur atau semua fitur di nano, teman-teman bisa menggunakan Ctrl G. Simbol ini adalah Ctrl, dan di sini adalah get help, artinya adalah documentation atau handbooknya dari nano. Kita Ctrl G. Di sini teman-teman bisa melihat documentation secara lengkap mengenai fitur-fitur di nano. Di sini ada F1 atau bisa juga Ctrl G untuk menampilkan bantuan, dan di sini teman-teman bisa melihat documentation lengkap lainnya. Oke,
untuk keluar dari documentation ini, kita bisa menggunakan Ctrl X. Jangan lupa simbol ini adalah Ctrl X. Dan di lingkungan teks editor Nano ini, teman-teman bisa mengetikkan hello Nano. Ini adalah isi teks yang kita buat di teks editor Nano. Kemudian untuk menyimpan, kita bisa menggunakan writeout. Writeout di sini adalah untuk menyimpan file. Kita simpan Ctrl O. Kemudian di sini ada file name to write. Di sini kita simpan dengan nama hello Nano. Kemudian enter. Lalu setelah mengenter, untuk keluar dari lingkungan teks editor Nano, kita bisa mengetikkan Ctrl X. Ctrl X, kemudian otomatis kita telah keluar dari lingkungan teks editor Nano. Kemudian kita ls, kemudian kita cat dan hello Nano. Dan di sini otomatis kita bisa melihat isi teks yang kita buat tadi menggunakan teks editor Nano. Di sini ada baris baru yang kosong karena tadi kita mengenter. Dan di sini kita coba lagi Nano hello Nano, enter. Dan di sini kita hapus baris kosongnya, kemudian kita save, Ctrl O, kemudian enter. Lalu kita keluar Ctrl X. Kita cat lagi hello Nano, enter. Dan di sini otomatis baris barunya yang sebelumnya sudah tidak ada, dan sekarang hanya ada hello Nano tanpa adanya baris baru yang kosong. Oke teman-teman, kali ini kita lanjut pada perintah dasar Nano untuk bagian yang kedua. ls, lalu kita Nano hello Nano, enter. Di sini sekarang kita akan belajar bagaimana caranya untuk membackup file di Nano. Untuk membackup file, kita bisa menggunakan Ctrl O, kemudian di sini ada min ini artinya adalah alt, dan kita akan membackup file hello Nano ini. Kita alt B, kemudian hello Nano, dan kita isikan di sini file name to write backup. Kita isikan sebagai hello nano.backup. Kemudian enter dan yes. Lalu kita keluar. Lalu kita ls. Dan di sini adalah hello nano.backup. Ini adalah backupan dari hello nano ini. Pentingnya backup adalah ketika teman-teman menggantikan isi teks atau isi script dari hello nano, kemudian teman-teman ingin tahu bagaimana original isi file tersebut, teman-teman bisa melihat dari file hello nano.backup. Jadi, membackup adalah suatu hal yang penting, sehingga teman-teman ketika ingin mengubah script atau mengubah isi teks di dalamnya, sebelum itu teman-teman harus membackupnya terlebih dahulu. Sekarang kita akan belajar mengenai bagaimana caranya untuk mengcopy. Kita di sini Nano, hello Nano, lalu enter. Dan di sini enter. Sebelum teman-teman bagaimana caranya untuk mengcopy isi teks ini, teman-teman harus tahu bagaimana cara untuk memilih isi teks ini. Untuk memilih isi teks ini, kita bisa menggunakan Alt A. Di sini Alt A adalah untuk memilih isi teks ini. Dan di sini tandanya dia sudah aktif. Markset adalah sudah aktif. Kemudian kita bisa menggunakan keyboard ke arah kanan seperti ini, maupun juga ke arah kiri. Dan di sini, jika kita sudah memilih teks, kita bisa mengcopy isi teks ini. Bagaimana caranya untuk mengcopy isi teks ini? Untuk mengcopy, kita bisa menggunakan Alt, kemudian Shift, dan 6. Dan di sini, teman-teman sudah bisa mengcopy hello nano. Lalu bagaimana untuk mempaste yang kita copy tadi? Untuk mempaste, kita bisa menggunakan Ctrl U. Ini adalah paste text, kita bisa menggunakan Ctrl U, dan otomatis isi copy yang tadi telah kita paste. Kemudian kita Ctrl U lagi dan Ctrl U lagi. Oke, untuk
mengcopy telah selesai, lalu bagaimana caranya untuk meng-cut? Untuk meng-cut, kita bisa menggunakan Ctrl K. Lalu kita paste lagi, lalu paste. Oke. Dan di sini kita coba untuk di Nano, bagaimana caranya untuk mendelete semua. Kita bisa menggunakan Ctrl K. Jadi kan di text editor yang lain kita bisa menggunakan memblok semua, kemudian dengan cara Ctrl A lalu kita delete. Nah, di Nano untuk mendelete semua kita harus menggunakan Ctrl K. Jadi kita Alt A seperti ini, lalu kita menggunakan di keyboard arah panah ke atas seperti ini, dan lalu di sini kita Ctrl K. Otomatis isi teks yang kita blok tadi telah terhapus. Jadi fungsi cut ini selain dia untuk meng-cut isi teks, kita juga bisa menghapus keseluruhan dari isi teks tersebut. Oke, kemudian kita Ctrl U. Ctrl U adalah undo untuk kembalikan isi teks yang kita hapus tadi. Dan di sini lalu bagaimana caranya untuk mencari kata yang kita ingin cari. Untuk mencari kata yang ingin kita cari, kita bisa menggunakan Ctrl W. Lalu di sini kita cari search, cari nano, enter. Dan ini adalah kata nano yang kita cari. Lalu bagaimana untuk mencari kata nano yang selanjutnya? Kita bisa menggunakan Alt W. Ini adalah kata kedua yang kita cari. Dan untuk mencari yang kata nano yang ketiga, kita bisa menggunakan Alt W lagi, Alt W, Alt W. Oke. Dan lalu bagaimana jika kita ingin menggantikan kata nano? Untuk menggantikan kata nano, kita ingin menggantinya misalkan dengan nama text editor, kita bisa menggunakan Alt, kemudian garis miring ke arah kiri. Sorry. Untuk mereplace kita bisa di sini menggunakan simbol ini. Simbol ini jangan lupa teman-teman. Simbol ini adalah Ctrl. Kemudian kita Ctrl, lalu simbol garis miring ke arah kiri. Lalu simbol garis miring ke arah kiri. Dan kita ganti kata nano. Kita ganti menjadi text editor. Lalu enter. Dan di sini ada pertanyaan, replace this instance, apakah kita ingin menggantinya hanya satu? Jika hanya satu, kita ketikkan yes, dan jika semua atau keseluruhan, kita ketikkan A. Dan di sini kita coba gantikan secara keseluruhan. Jadi kita ketikkan A. Dan otomatis kita menggantikan keseluruhan dari nano menjadi text editor. Oke. Lalu di sini kita coba hapus. Bagaimana caranya kita ingin mengetahui di baris keempat. Untuk mengetahui di baris keempat, kita bisa menggunakan Ctrl, kemudian Shift, lalu underscore. Kita ingin mencari nomor di baris 4. Enter, dan di sini otomatis dia berada di baris 4. 1, 2, 3, dan 4. Oke. Dan nanti kita akan lanjut pada perintah nano pada bagian quiz. Oke teman-teman, sekarang kita akan masuk ke perintah dasar nano untuk bagian quiz. Di lokasi ini kita ingin membuat file dengan nama name di lokasi belajar Linux. Kita ketikkan nano, kemudian belajar Linux, kemudian kita ketikkan name.txt. Di sini adalah kita membuat name.txt di lokasi belajar Linux dan menggunakan text editor nano. Lalu enter. Di sini kita buat hello your name. Kemudian kita save. Lalu keluar Ctrl X. Lalu kita edit lagi. Dan kita ganti your name ini, kita ganti Ctrl, kemudian garis miring ke arah kiri.
Lalu kita ingin mengganti your name, kita ganti, enter, dan kita ganti dengan dan by code. Kemudian enter, dan ketikkan yes. Dan lalu di sini kita ingin mengcopy, Alt A, kemudian ke arah kanan seperti ini. Lalu untuk mengcopy, Shift Alt dan lalu 6. Lalu kita Ctrl U, enter, Ctrl U, enter, Ctrl U. Dan di sini sekarang kita ingin memblok semua, lalu delete. Alt A seperti ini, kemudian keyboard ke arah atas seperti ini, lalu kita delete, Ctrl K. Dan di sini untuk kuis telah selesai, dan sekian dan terima kasih. Semoga teman-teman bisa lebih mudah dalam memahami perintah dasar nano. Baik teman-teman, kali ini kita akan belajar mengenai perintah dasar copy file di Linux Mint. CP ini adalah untuk mengcopy file. Kemudian di sini saya sudah mengkosongkan direktori belajar Linux. Kemudian kita buat file touch, kemudian file name, enter, lalu kita ls, dan di sini kita akan mengcopy file name. Kita akan mengcopy file name, dan di sini adalah target tujuannya. Target tujuannya misalkan saya ingin mengkopikan di lokasi saat ini, yaitu belajar Linux, kemudian nama filenya adalah file name 2. Enter, lalu kita ls, dan di sini otomatis kita telah mengcopy file name dan kita mempastenya dengan nama file name 2. Misalkan contoh lagi di lokasi home ini kita akan membuat file, misalkan filenya namanya adalah backup A, kemudian kita akan pathnya berada di belajar Linux, kemudian nama filenya adalah backup A, enter, kemudian isinya adalah just command, kita save, dan kita copy belajar Linux backup A, kita copy di belajar Linux, kemudian namanya adalah backup B. Kita copy di file yang sama backup A, kemudian kita paste dengan nama backup B, lalu kita enter dan kita cek di belajar Linux, kita cek cat, dan isinya adalah sama. Oke, cukup mudah ya teman-teman. Kita Ctrl L, kemudian kita masuk lagi ke belajar Linux, lalu ls. Di sini kita membuat folder dengan nama source, kemudian di sini kita akan mengkopikan file name ini, file name. Kita kopikan ke dalam source. Enter, lalu kita ls source. Otomatis file name telah ada. Dan misalkan kita ls, kita ganti si file name. Di sini kan file name isinya dia adalah kosong. Kemudian kita isikan, misalkan isinya adalah file name terisi, kemudian Ctrl C, lalu kita cat file name, dia udah ada, tapi yang di source dia kosong. Dan jika teman-teman copy file name, kemudian target tujuannya adalah source, kemudian kita enter, maka otomatis file yang source yang sebelumnya kosong di file name ini, otomatis dia akan terisi. Nah, otomatis dia akan terisi. Yang sebelumnya kosong, dia menjadi terisi. Karena
file tadi yang kita copy dari belajar Linux kan dia adaan. Nah, tadi itu setelah adaan dia akan menggantikan file tersebut. Sehingga solusinya misalkan jika teman-teman tidak mau file name yang tadi dia tergantikan, teman-teman bisa menggunakan option I seperti ini. Misalkan saya Ctrl L, kita cat search, kemudian file name, dia adaan kan, adaan. Kemudian misalkan di sini saya ganti ls, ganti cat file name menjadi kosong. Misalkan kemudian saya copy file name, target tujuannya adalah search, kemudian di sini kita menggunakan option I, enter, dan di sini otomatis akan ada pertanyaan, apakah file tersebut akan di-overwrite, atau artinya apakah akan ditimpa atau diganti, dan jika N berarti tidak. Cek search, isinya adalah tetap ada. Tapi jika misalkan kita di-overwrite, kita klik yes, kita cek, otomatis isinya adalah kosong. Jadi fungsi option I ini adalah sangat-sangat berguna bagi teman-teman yang misalkan terkadang lupa atau tidak ingat misalkan di dalam isi itu ditimpa, diganti atau tidak, dan perintah ini sangat-sangat bermanfaat untuk digunakan dalam menggunakan perintah copy ini. Oke, nanti kita akan lanjut untuk bagian copy yang kedua. Baik teman-teman, kali ini kita akan belajar mengenai copy dengan option min v. Option v ini adalah untuk menampilkan info secara lengkap. Misalkan ls di sini saya buat mkdir dengan nama new folder. Kemudian di sini saya ingin mengkopikan file name. File name ini saya kopikan ke new folder menggunakan option min v. Copy file name ke tujuan new folder dengan option min v. Enter. Dan di sini otomatis file name ini dia telah terkopikan ke path new folder dengan nama file name. Misalkan contoh lagi di lokasi home, kita buat empty kosong dengan nama file name 2 ls, kemudian kita kopikan menggunakan option min v ini, kemudian kita akan mengkopikan file name 2 ke lokasi belajar Linux, kemudian new folder, enter, dan otomatis file name 2 dia telah terkopikan ke belajar Linux new folder dengan nama file name 2. Itu adalah kegunaan dari option min v. Option min v adalah untuk menampilkan info path secara lengkap. Sekarang kita lanjut ke pembahasan mengenai copy dengan option min r. R ini adalah untuk mengkopikan keseluruhan file. Misalkan kita ingin mengkopikan new folder, kita ingin kopikan new folder dan masukinya ke dalam search. Kita ls dulu, ls new folder, dia berisi file, ls search, dia berisi file. Dan di sini saya ingin mengkopikan new folder ini dengan tujuan search. Jika saya mengenter, di sini dia otomatis akan memberikan peringatan bahwa new folder dia tidak dapat dikopikan ke dalam search. Sehingga saya perlu menggunakan option R. Option R, kemudian saya kopikan new folder dengan target tujuan search. Kemudian enter. Lalu kita cek ls new folder, ls search.
otomatis new folder dia telah terkopikan ke source menggunakan option R. Dan kita contoh lagi di lokasi home. Misalkan kita buat file dengan nama new folder 2. Kemudian di sini kita kopikan file name 2 ke new folder 2. Lalu kita cek new folder 2. Dia berisi file name 2, kemudian kita kopikan new folder 2 ke belajar Linux, kemudian search, enter, dan di sini di lokasi home berikan peringatan bahwa new folder 2 dia tidak dapat dikopikan ke dalam path ini, sehingga kita harus perlu menggunakan option R. Enter. Lalu kita cek belajar Linux search. Otomatis new folder 2 telah terkopikan menggunakan option R. Dan untuk terakhir teman-teman, kita Ctrl L. Kita masuk ke belajar Linux ls. Di sini kita buat file dengan nama csv file. Kemudian di sini kita buat empty file. Contohnya misalkan 1.csv, 2.csv, 3.csv, 4.csv. Enter. ls. Dan di sini kita ingin mengkopikan csv menggunakan bintang seperti ini. Kemudian target tujuannya adalah csv file. Dan di sini kita menggunakan option min v untuk infonya, dan enter. Dan di sini otomatis file dengan extension .csv telah terkopikan ke direktori csv file. Jadi tanda bintang ini adalah semua file yang berakhiran csv kita kopikan ke tujuan csv file. Oke. Semoga tutorial ini bisa bermanfaat buat teman-teman dan teman-teman bisa lebih memahami dalam menggunakan perintah copy. Baik teman-teman, dalam tutorial kali ini kita akan belajar mengenai perintah mv. Seperti biasa, saya telah mengkosongkan file di lokasi belajar Linux agar teman-teman tidak bingung dalam memahami perintah mv. mv di sini adalah untuk merename file. Selain untuk merename file, mv ini kita bisa memindahkan file. Jika copy di tutorial sebelumnya dia dapat menyalin atau mengcopy file, dan mv ini adalah untuk memindahkan file. Memindahkan artinya file tersebut akan pindah langsung ke file yang menjadi tujuannya. Jadi tidak ada yang namanya salinan. Beda dengan copy yang menyalin dan salinan tersebut masih ada. Dan mv ini hanya memindahkan. Itu adalah perbedaan dari antara mv dan copy. Misalkan kita buat file touch first name ls. Ini ada first name. Kita rename first name menggunakan mv menjadi last name. Enter. ls. Dan setelah di ls, di sini otomatis first name dia telah tergantikan menjadi last name. Itu adalah salah satu kegunaan dari perintah dasar mv, yaitu untuk merename file. Misalkan kita buat mkdir search, kemudian kita buat touch index.html ls, dan kita misalkan ingin memindahkan index.html, kita pindahkan ke dalam target tujuannya yaitu search. Kita pindahkan index.html dan target tujuannya adalah search.
enter. Lalu kita cek search, dan di sini otomatis index.html dia telah berpindah ke dalam directory search, dan kita ls, dan di sini di lokasi belajar Linux index.html dia tidak ada karena dia telah dipindahkan menggunakan mv ke dalam search. Misalkan kita Ctrl L, kita contoh lagi, kita buat cat index.html, ada isinya, misalkan isinya adalah hello world, seperti ini. MV menggunakan option E. Option E adalah untuk memberikan pertanyaan apakah index.html ini akan dipindahkan ke dalam search. Jika dipindahkan, ada pertanyaan apakah akan ditimpa? Kenapa ada pertanyaan akan ditimpa? Karena di dalam directory search sebelumnya ada file index.html. Dan ketika kita menggunakan option E, otomatis akan ada pertanyaan apakah akan ditimpa? Dan jika ingin ditimpa, ketikkan Y. Dan jika tidak, ketikkan N. Dan teman-teman tahu sendiri sebelumnya bahwa index.html di search dia hanya memiliki isi file yang kosong. Dan jika kita ketikkan Y, otomatis kita akan menimpa, dan kita cek menggunakan cat search, kemudian index.html, enter, otomatis filenya akan memiliki isi hello world karena kita menimpanya menggunakan option E, dan jawabannya adalah yes. Oke, itu adalah salah satu kegunaan dari option E. Lalu di sini kita ls lagi, dan misalkan kita buat mkdir name, kita copy last name ke name. Di sini kita bisa menggunakan option N. Option N di sini adalah dia akan berpindah ke directory sama seperti MV lainnya, hanya saja jika kita memindahkan last name ke name, di sini dia tidak akan pindah karena option N dia tidak akan menimpa atau overwrite file yang sudah ada di directory tujuan tersebut. Misalkan di sini kita enter dan ls, dia tidak akan berpindah ke name ini. Kenapa? Ya karena kita menggunakan option N. Option N adalah dia akan berpindah directory jika last name ini dia tidak ada di name. Tapi misalkan last name ini dia sudah ada di name, last name ini dia tidak akan berpindah ke directory name karena option N dia tidak akan menimpa atau overwrite. Misalkan cat cat name last name kosong, dan ls cat last name kosong juga, dan kita isi last name hello world, enter, dan kita menggunakan mv option N juga last name, kita copy last name ke name, last name dengan memiliki isi file dan tujuannya adalah name, enter. Lalu kita cek cat name dan last name, dia tetap memiliki isi file yang kosong karena option N dia tidak mau menimpa file yang sudah ada dalam target tujuan. Dan untuk memperbarui isi file yang telah kita isi di
lokasi belajar Linux, kita bisa menggunakan Option U. Option U adalah untuk memperbarui file, meskipun file tersebut sudah ada di dalam name. Enter, lalu kita cek get name, last name, dan otomatis akan memiliki isi hello world. Karena kita memperbarui isi file last name menggunakan option U dan ls, otomatis di sini last name dia telah berpindah ke directory name. Itu adalah salah satu dari kegunaan option U. Option U adalah dia untuk memperbarui isi file, meskipun isi file tersebut sudah ada di name directory, dan option N dia tidak akan pernah menimpa file yang sudah ada di directory name. Oke, kemudian kita Ctrl L, ls lagi, kita buat sama seperti perintah copy, touch 1 CSV and 2 CSV. Kita pindahkan 1 CSV, 2 CSV kita pindahkan ke target tujuan, yaitu CSV file. Cara ini bisa dilakukan, tapi yang lebih simpel adalah menggunakan tanda bintang. Tanda bintang artinya kita akan memindahkan semua file yang berakhiran .csv ke dalam target tujuan, yaitu CSV file. Enter, lalu ls, otomatis file ini dia telah kosong karena telah berpindah ke CSV file. Oke, untuk perintah mv cukup sekian, dan semoga teman-teman bisa lebih memahami dalam menggunakan perintah mv. Oke teman-teman, sekarang kita akan belajar mengenai perintah rm. Rm ini atau remove, dia adalah untuk meremove file. Misalkan kita Ctrl L, ls, kita buat file dengan nama touch file name dan file name 2. ls, untuk menghapus file name ini, kita bisa menggunakan rm file name. Enter, ls, dan otomatis file name dia telah terhapus menggunakan perintah rm. Dan untuk menghapus directory, kita bisa menggunakan rm dir. Misalkan kita ingin menghapus name, kita cek dulu ls name, rm dir name. Di sini kita tidak bisa menghapus karena directory tidak kosong. Directory name dia memiliki isi file last name, dan rmdir ini dia ini digunakan bagi directory yang kosong. Misalkan mkdir new file, ls, dan kita hapus new file, enter, ls, dan otomatis new file dia telah terhapus menggunakan perintah rmdir. Solusi untuk menghapus name yang memiliki isi file, kita bisa menggunakan rm dengan option R, kemudian target tujuan yang akan dihapus. Target tujuan yang akan dihapus adalah directory name. Enter, ls, dan otomatis directory name dia telah terhapus menggunakan rm dengan option R. Option R adalah untuk menghapus seluruh directory yang memiliki isi file. Kemudian kita Ctrl L, ls, dan selain itu kita bisa menggunakan option I. Option I, file name 2, enter. Option I adalah untuk memberikan pertanyaan apakah file name 2 akan dihapus. Jika tidak, N, dan jika iya, mati, berarti Y. Enter, dan otomatis file name 2 telah terhapus. Selalu ingat, option I adalah untuk memberikan pertanyaan.
Kemudian kita cek ls search. Di directory search dia memiliki isi file. Kemudian kita hapus menggunakan option R dan kita tambahi menggunakan V. Kemudian search, enter, dan di sini otomatis akan memberikan penjelasan bahwa search index.html dia telah dihapus karena kita menggunakan option V. Option V adalah untuk memberikan info bahwa directory search dia telah dihapus. Dan misalkan kita contoh lagi, Ctrl L, ls, kita bisa menggunakan rm min r, kemudian bintang. Rm min r dengan tanda bintang ini adalah untuk menghapus keseluruhan file. Menghapus keseluruhan file di lokasi belajar Linux. Jika teman-teman enter, otomatis ls dan csv file dia telah terhapus. Kemudian kita ulangi lagi, otomatis di sini dia akan memberi peringatan bahwa di sini tidak ada directory atau file. Ya karena memang tidak ada directory karena kita sudah menghapusnya semua di lokasi belajar Linux. Misalkan contoh lagi ls kosong, kita buat file 1.txt 2.txt. Kemudian ls kita hapus .txt menggunakan tanda bintang txt. Kita akan menghapus semua file yang berakhiran txt. Enter ls dan otomatis file yang berakhiran .txt telah terhapus. Lalu ada juga misalkan kita buat mkdir new file 2, kemudian kita buat new file 2 dengan nama new file. Kita buat empty file kosong dengan nama new file. Dan kita bisa rm menggunakan option F. F ini adalah artinya force. Force di sini adalah dia menghapus secara paksa. Directory, kita menggunakan R. Kita akan menghapus secara paksa menggunakan option F. Enter. Dan otomatis telah terhapus. Dan selalu hati-hati dalam menggunakan option F ini. Jika teman-teman ragu, teman-teman bisa menggunakan rm min i. Rm min i tadi untuk memberikan pertanyaan apakah file tersebut akan benar-benar dihapus atau tidak. Karena urusan menghapus adalah sensitif. Sehingga teman-teman harus melihat kembali dengan teliti apakah file yang teman-teman hapus apakah akan benar-benar dihapus atau tidak. Oke, untuk perintah rm cukup sekian dan saya akhiri di sini. Semoga teman-teman bisa lebih memahami dalam menggunakan perintah rm. Sekian dan terima kasih. Baik teman-teman, kita langsung aja. Sekarang kita akan belajar mengenai operator logika di perintah dasar Linux. Kita langsung aja ke contoh ls. Di lokasi ini kosong, kemudian kita buat mkdir, kita buat cd search. Kita ingin berpindah ke directory search, kemudian kita menggunakan operator n, lalu kita membuat file dengan nama a_. Enter. Dan di sini ada peringatan bahwa tidak ada directory search. Simbol n atau logical operator ini, jika statement awal dia bersifat false, otomatis statement yang kedua ini dia tidak akan dijalankan. Jadi, misalkan kita buat directory search, enter, ls, dia sudah ada, kemudian kita jalankan perintah yang tadi, cd search, kemudian kita menggunakan simbol logical operator, lalu kita buat file dengan a_. Di sini intinya adalah kita ingin berpindah ke directory search. Jika directory search kita berpindah ke sini ada atau bersifat true, otomatis statement yang kedua akan dijalankan. Enter, lalu kita ls, dan di sini otomatis
a underscore telah terbuat. Dan ketika kita matikan perintah ini, dia otomatis akan berpindah ke direktori source. Karena ini bersifat true atau benar, maka statement kedua akan membuat file a underscore di direktori source. Dan ketika kita ls, di sini otomatis a underscore dia telah terbuat menggunakan perintah touch. Sehingga simbol logical operator ini adalah jika statement awal bersifat true, otomatis statement yang kedua akan dijalankan. Tetapi jika statement awal bersifat false, otomatis perintah kedua tidak akan dijalankan. Itu adalah salah satu kegunaan dari perintah logical operator AND. Cukup sekian dan semoga teman-teman bisa lebih memahami dalam menggunakan perintah ini. Baik teman-teman, kali ini kita akan belajar mengenai perintah sudo. Perintah sudo ini adalah untuk memasuki mode root. Dan di sini kita masih dalam mode user biasa. Tanda dolar di sini adalah kita masih berada dalam user biasa. Misalkan kita cek UMI. Di sini kita masih menggunakan username. Dan sudo ini adalah untuk berpindah ke mode root. Dan mode root ini adalah, bahasa mudahnya adalah untuk membuka gerbang file system. Yang artinya, jika teman-teman ingin mengupdate sudo seperti ini, apt-min get update, kita ingin melakukan pembaruan sistem. Jika kita tanpa menggunakan sudo, enter, di sini otomatis kita akan diberikan sebuah error bahwa permission is denied. Artinya, teman-teman tidak diizinkan dalam akses file system var. Dan di sini kita lihat bahwa file system. Di file system ini kita lihat bahwa di sini ada var. Var di sini dia termasuk ke dalam bagian file system. Dan kita lihat kembali terminal. Untuk ingin membuka gerbang file system, di sini diperlukanlah sudo. Karena sudo adalah untuk membuka gerbang file system atau untuk memberikan hak akses. Sehingga kita ketikkan sudo apt-min get update kemudian enter. Di sini otomatis kita telah diberikan hak akses karena kita masuk ke dalam mode root. Oke, misalkan kita masuk ke file system kemudian ls. Dan di sini terdapat semua file yang termasuk ke dalam bagian file system. Dan kita ingin masuk ke opt, ls. Dan di slash opt ini kita ingin membuat file dengan nama name dengan user biasa. Kemudian enter. Dan di sini akan ada peringatan bahwa kita tidak diberikan hak akses. Dan solusinya adalah kita menggunakan sudo untuk memberikan hak akses atau membuka gerbang file system, kemudian mkdir dan name, lalu enter, ls, dan di sini otomatis name telah terbuat karena kita membuka gerbang file system dengan sudo, otomatis kita akan diberikan permission atau izin. Dan misalkan kita ingin menghapus ls, kita ingin menghapus name, di sini rm dir name, karena di sini name-nya adalah direktori kosong. Di sini kita akan diberikan error juga bahwa permission is denied. Artinya kita tidak diberi akses karena kita masih dalam user biasa. Misalkan kita ketikkan sudo su, kita akan langsung masuk ke dalam mode root. Oke. Kemudian di sini kita bisa langsung rm dir name. Kita ingin menghapus direktori name yang berada di opt, kemudian enter, ls, dan di sini otomatis kita telah terhapus. Kita telah menghapus name dengan mode root. Lalu kita keluar, exit, untuk keluar dari mode root, kemudian kita ketikkan lagi mkdir name. Dan di sini kita tetap diberikan error karena diberikan error permission denied karena kita masih dalam user biasa.
Masuk lagi ke root, kemudian mkdir name. Di sini otomatis terbuat, lalu kita hapus name dan otomatis hilang. Ini hanya sebagai contoh aja, jadi ketika teman-teman masuk ke dalam mode root atau membuka gerbang file system dengan sudo, selalu berhati-hati dalam menggunakan perintah rm. Karena sekali saja misalkan teman-teman salah menghapus direktori yang berada di file system, otomatis sifatnya akan fatal. Karena file system di sini adalah merupakan bagian sistem yang sangat penting di sistem operasi Linux. Jadi dalam menggunakan root ini, dalam menggunakan rm, harus selalu berhati-hati. Baik teman-teman, kali ini kita akan belajar mengenai perintah man. Man di sini dia adalah manual page. Dan ketika teman-teman mengetikkan man, di sini otomatis akan ada what manual page do you want. Jadi man di sini dia adalah untuk panduan atau handbook. Misalkan teman-teman ketikkan man, kemudian mkdir. Mkdir di sini adalah make directory, artinya adalah untuk membuat directory. Kemudian ada sinopsisnya, ada mkdir, kemudian ada option, dan di sini ada directory. Dan di sini ada description. Di sini description-nya adalah untuk membuat directory, dan di sini ada option. Teman-teman bisa lihat di bawah ada option P parent, kemudian option V print message for each create directory, untuk memprint directory yang telah dibuat. Dan di sini terdapat banyak panduan dari mkdir. Ini adalah salah satu kegunaan dari perintah man, yaitu manual page atau panduan ataupun handbook. Misalkan man, di sini kita ketikkan cp atau copy, enter, dan di sini ada name-nya. Cp adalah copy file dan directory, ada sinopsisnya, ada cp option, ada description, dan option lainnya. Oke. Jadi bagi teman-teman yang lupa atau menggunakan perintah Linux, bisa mengetikkan man lalu perintah Linux-nya. Baik teman-teman, kali ini kita akan belajar mengenai perintah dasar Linux, yaitu tree. Yang pertama adalah teman-teman perlu dulu menginstal sudo apt minget install tree seperti ini, enter. Lalu masukkan password, kemudian enter. Dan jika telah selesai, kita langsung ke tree. Tree di sini dia adalah konsepnya dia sama seperti ls-r. Dan teman-teman sudah belajar mengenai perintah ls-r di tutorial sebelumnya. Jadi tree ini dia adalah untuk melihat struktur file yang bercabang. Misalkan di sini cls kosong, kemudian di sini saya ingin membuat directory mkdir option p, kemudian source, di dalamnya ada asset, kemudian ls, dan kita buat lagi dalam source, kita buat lagi empty file di source dengan nama index.js, lalu index.html, dan yang terakhir adalah style.css. Enter, lalu kita cek. Oke. Jika kalian menggunakan ls-r seperti ini terlihat bahwa source dia memiliki set, kemudian index.html, index.js, dan style.css. Tapi jika menggunakan tree, lebih mudah untuk dibaca. Misalkan tree, kemudian source, enter. Di sini dia terlihat mudah dibaca. Source, dia memiliki set, kemudian ada beberapa file. Di sini ada jumlah file yang dimiliki oleh source. Dia memiliki satu directory, yaitu set,
dan memiliki 3 file, yaitu index, HTML, JS, dan CSS. Dan misalkan kita tambah lagi source, kita tambah misalkan backup, lalu kita tree lagi. Di sini kita otomatis akan menambah menjadi 2 direktori. Yang sebelumnya 1 direktori, sekarang menjadi 2 direktori karena ditambah backup. Oke teman-teman, sekian dan terima kasih. Oke teman-teman, di sini ada lanjutan untuk perintah dasar tree. Yang sebelumnya di sini saya ada yang lupa, bahwa ketika teman-teman misalkan ingin melihat struktur yang bercabang, di sini kita mengetikkan tree, kemudian target tujuannya adalah source. Di sini teman-teman kan bisa melihat semua file yang bercabang di dalam source. Ada directory di dalamnya, kemudian ada juga file. Dan jika teman-teman ingin melihat hanya directory saja, teman-teman bisa mengetikkan tree, kemudian option D, yang artinya adalah hanya melihat directory, kemudian search, enter. Dan di sini otomatis teman-teman hanya bisa melihat direktorinya saja, dan tanpa melihat file, karena di sini kita menggunakan option D. Oke. Dan misalkan jika teman-teman ingin berpindah ke direktori file system, lalu teman-teman ingin melihat namanya belajar Linux di lokasi home ini, teman-teman bisa mengetikkan tree, kemudian path-nya adalah home, kemudian username-nya, lalu belajar Linux, seperti ini. Atau bisa juga tree, kemudian simbol home, lalu belajar Linux, enter. Dan di sini kita telah melihat struktur file untuk belajar Linux di lokasi file system. Oke, sekian dan terima kasih, dan semoga dengan tutorial ini teman-teman bisa lebih memahami dalam menggunakan perintah tree. Dan lebih lengkap juga teman-teman bisa mengetikkan tree, kemudian min help. Dan di sini teman-teman bisa melihat handbook dari tree. Yang tadi misalkan di sini saya menggunakan option D untuk hanya melihat direktori saja, dan di sini teman-teman bisa membaca handbook atau panduan dari perintah dasar tree. Oke. Oke teman-teman, kali ini kita akan belajar mengenai simbol semikolon. Simbol semikolon di sini dia adalah untuk memisahkan sebuah statement. Jadi di tutorial sebelumnya teman-teman sudah belajar mengenai operator AND, logical operator AND. Perbedaannya adalah, misalkan jika logical operator AND, jika statement awal dia bersifat false, maka statement kedua tidak akan dijalankan. Sedangkan jika simbol semikolon di sini, dia adalah jika statement awal mau dia bersifat true atau false, maka statement kedua akan selalu dijalankan. Jadi simbol semikolon ini dia hanya untuk memisahkan sebuah statement, tapi tetap mengikuti sebuah sequence atau urutan. Misalkan di sini kita membuat mkdir, misalkan kalau enggak kita cd, kita akan berpindah ke direktori name, lalu simbol semikolon untuk memisahkan sebuah statement, kemudian membuat direktori coba seperti ini. Nah, di sini jika teman-teman menggunakan logical operator AND dan tidak menggunakan simbol semikolon, otomatis kan bersifat false dan akan menampilkan sebuah error karena statement awal bersifat false. Karena name dia tidak terdapat di dalam direktori belajar Linux. Dan direktori belajar Linux hanya source. Seperti itu kan, misalkan contohnya seperti ini, cd name menggunakan logical operator AND, kemudian enter. Dan ls di sini dia akan mengalami error karena AND dia harus bersifat true, dan jika false maka statement kedua tidak dijalankan. Dan yang menarik dari simbol semikolon ini, dia adalah hanya untuk memisahkan sebuah statement,
Jadi mau dia bersifat benar atau false, dia akan sesuai sequence atau urutan. Dan jika kita enter, lalu ls, dan di sini otomatis folder atau directory coba dia telah terbuat. Jadi mau dia bersifat true atau false, maka dengan menggunakan simbol semicolon atau pemisah statement, mau dia bersifat true atau false untuk statement pertama, yang ini, dia akan tetap sesuai urutan atau sequence. Jika ini bersifat true atau false, dia akan tetap lanjut ke sini dengan membuat directory coba. Dan itu adalah salah satu kegunaan dari simbol semicolon. Semoga teman-teman dengan tutorial ini, teman-teman bisa lebih paham dalam menggunakan simbol semicolon. Kali ini kita akan belajar mengenai date. Date di sini dia adalah untuk menampilkan tanggal dan juga jam. Dan di lokasi belajar Linux, di sini saya ingin menghapus terlebih dahulu, menghapus keseluruhan file yang berada di belajar Linux. Kemudian di sini kita ketikkan date. Date di sini, jika teman-teman mengetikkan, dia akan menampilkan hari, kemudian ada tanggal, bulan, dan tahun, lalu jam. Jam di sini, dia jamnya adalah jam 10.52. PM artinya adalah malam, dan ini sama dengan ini. 22.52 waktu Indonesia Barat. Oke. Kemudian di sini kita coba main, lalu ketikkan date, kita ingin melihat panduannya. Date di sini adalah print or set the system date and time. Dan di sini ada sinopsisnya bahwa date option. Jika kita ingin menggunakan format, kita perlu menggunakan tambah. Tanda tambah di sini adalah dia adalah output dari untuk menampilkan format ini sendiri. Dan di sini ada description. Kita lihat description-nya. Teman-teman bisa baca. Nah, di sini adalah format yang tadi saya sebutkan. Jika kita ingin menampilkan format yang di sini misalkan ada %d, dia adalah untuk menampilkan date. Di sini kita perlu menggunakan tanda tambah untuk menampilkan format yang berada di daerah sini. Yang menggunakan persen, kita perlu menggunakan tambah sebagai output dari persenan yang di sini. Kita langsung aja ke praktek. Misalkan di sini kita ketikkan date, kemudian kita ketikkan tambah, lalu %f, enter. Di sini dia menampilkan tahun yang lengkap, kemudian ada bulan dan juga tanggal. Dan jika kita tanpa tambah, di sini akan terjadi sebuah error bahwa date invalid date, yang artinya di sini kita perlu menggunakan sebuah output untuk menampilkan format ini, dan outputnya adalah tambah. Enter. Dan muncul 2021 10 tanggal 4. Dan ini pun sama dengan kita persen, lalu Y besar, lalu strip, lalu persen, kemudian M untuk mount, strip, kemudian persen, lalu date. Enter. Dan hasilnya adalah sama. Dan di sini saya menggunakan min, saya menyamakan dengan hasil output dari %f. Teman-teman pun bisa menggantinya menjadi garis miring seperti ini, lalu enter. Oke. Jadi untuk ini antara garis miring atau min, teman-teman bisa bebas ingin menggunakan yang mana. Dan kita misalkan bisa juga kita mengetikkan date, kemudian tambah %d, enter. Nah, di sini %d dia menampilkan bulan 10, tanggal 4, dan tahun 21. Jadi dia ngambil
akhiran tahun di akhir. Jika 2021 berarti 21, jika 2022 berarti 22. Dan ini sama juga dengan date, persen, kemudian amount, kemudian garis miring, persen, kemudian date, kemudian garis miring, persen, kemudian years. Enter. Hasilnya adalah sama. Jadi jika perbedaan antara Y kecil dan Y besar adalah jika Y kecil, dia hanya menampilkan tahun dengan angka di akhir, yaitu 21. Tapi jika Y besar, dia menampilkan tahun, angka tahun yang lengkap. Kemudian di sini saya kontrol L. Kita ketikkan lagi date, dan di sini kita bisa menggunakan tag date seperti ini. Kemudian kita isikan string, misalkan tomorrow seperti ini. Dan di sini dia akan menghasilkan 5 Oktober 2021. Dan kita juga bisa misalkan one days ago, yang artinya adalah 1 hari yang lalu. Enter. Dan 1 hari yang lalu adalah tanggal 3. Karena sekarang tanggal 4, berarti kemarin adalah tanggal 3. Oke, kemudian teman-teman bisa juga di sini ubah ke month. 1 bulan yang lalu adalah bulan September, karena sekarang bulan Oktober. Kemudian bisa juga diganti menjadi years ago, tahun 2020, karena sekarang tahun 2021. Oke, kemudian apa lagi ya yang biasa sering digunakan? Oke, kita coba lagi date, kemudian persen %f untuk menampilkan tanggal seperti ini. Misalkan teman-teman ingin menambahkan jam, kita bisa menggunakan persen H, yang artinya adalah hour atau jam. Kemudian kita bisa menambahkan minute atau M besar. Kemudian kita bisa menambahkan second seperti ini, kemudian enter. Dan di sini otomatis dia akan menampilkan tahun, bulan, dan tanggal. Lalu H di sini adalah untuk hour, kemudian 59 adalah untuk menit, dan S di sini adalah untuk second. Oke. Dan misalkan jika teman-teman hapus, berarti teman-teman hanya menampilkan jam dan juga menit. 2259 sama dengan ini, 2259. Oke. Oke, sekarang kita akan belajar mengenai mkdir dikombinasikan dengan date. Sebelumnya teman-teman sudah belajar mengenai date di tutorial sebelumnya. Seperti ini, date misalkan untuk menampilkan tanggal. Sekarang kita akan mencoba untuk membuat direktori mkdir, kemudian misalkan namanya adalah backup, kemudian underscore, lalu kita ingin mengcopy perintah ini. Kita copy, lalu paste, kemudian tutup dengan string. Jika kita enter ls, di sini ketika kita mengetikkan perintah mkdir, hasilnya adalah backup underscore date tambah persen %f. Di sini mkdir dia membacanya. Oke, di sini kita perlu membuat date tambah persen %f, sehingga mkdir membuatnya menjadi date tambah persen %f. Padahal hasil yang kita harapkan adalah menampilkan tanggal seperti ini. Jadi solusinya adalah teman-teman tinggal mengklik, tinggal di keyboard tinggal milih keyboard di arah atas untuk melihat tutorial, untuk melihat perintah yang sebelumnya. Jadi di sini teman-teman harus menggunakan tanda $, kemudian kita kurung buka dan kurung tutup. Tanda $, dan kurung buka dan kurung tutup ini adalah menunjukkan bahwa kita ingin menampilkan perintah Linux date, sehingga kita perlu memberitahukan kepada mkdir bahwa kita ingin menunjukkan perintah untuk menampilkan date menggunakan tanda $, sehingga jika kita enter
lalu ls. Di sini dia otomatis akan menampilkan tanggal seperti ini. Dan misalkan, nah kita lihat lagi di perintah yang kita tulis sebelumnya. Di sini kita mengetikkan jam, misalkan jangan lupa persen, lalu hour, lalu persen kembali, lalu menit, enter, lalu ls. Dan di sini dia telah terbuat, ada tanggalnya dan juga jam. Kenapa bisa terbaca ya? Karena kita memberitahu mkdir bahwa tanda dolar ini adalah menunjukkan bahwa kita ingin menampilkan perintah date. Oke, semoga dengan tutorial ini teman-teman bisa lebih pahami dalam menggunakan gabungan antara perintah mkdir dan juga date. Baik teman-teman, kali ini kita akan belajar mengenai perintah dasar Linux, yaitu mengenai perintah head. Apa itu head? Kita lihat main head. Head di sini dia adalah output the first part of file. Artinya kita bisa melihat keluaran pada bagian file yang pertama. Dan minimum untuk melihat menggunakan head ini adalah 10 baris. Kita langsung aja ke contoh agar teman-teman bisa lebih memahami dalam menggunakan perintah head. Kita buka Chrome, kemudian kita ketikkan database.me. Kemudian di sini saya scroll dan saya mencari Mokaro. Kita klik. Dan ini kita akan menggunakan data ini, ada ID, first name, last name, email, dan juga gender. Ininya kita hapus, dan di sini kita menggunakan 1000 data. Kita akan menggunakan 1000 data, dan kita lihat previewnya. Kita lihat raw. Jadi raw-nya itu ada ID, first name, last name, dan sampai gender. Kemudian ada nomor 1 sampai dengan 1000. Dan kita download datanya. Dan kita simpan di belajar Linux, kemudian namanya adalah 1000% data. Kemudian save. Dan kita buka terminal. Kemudian ls. Maka akan tampil data yang telah kita download. Oke. Jika kita cat kemudian nama filenya, maka akan menampilkan keseluruhan file yang berada di dalam file 1000% data. Dan jika teman-teman menggunakan head 1000, maka dia akan menampilkan hanya 10 baris awal pada file 1000% data.csv. Sampai 9 dan juga ID, maka hitungannya adalah 10 baris yang kita lihat di awal. Dan kita juga bisa setidaknya menampilkan 5 baris. Kita menggunakan head, kemudian option N, lalu ketikkan 6, lalu nama filenya, enter, maka kita akan menampilkan 5 data. Jadi 5 data itu dari 1 sampai dengan 5. Di sini saya sengaja mengetikkan 6 karena agar 5 bisa ke bawah. Jika saya mengetikkan 5, maka ID hanya sampai 4. Jadi di sini saya mengetikkan 6 sehingga 5-nya ke bawah. Dari ID sampai dengan 5. Oke. Bisa juga kita mengetikkan head kemudian tanpa menggunakan option N, hanya minus saja. Kemudian kita ingin melihat 100 baris pertama. Kemudian nama filenya. Maka kita akan menampilkan dari ID sampai dengan 99 menjadi 100. Di sini saya tambahkan 1. Jadi sampai 100. Di sini kita menampilkan 100 data menggunakan perintah head dengan baris minus 101. Dan bisa juga kita menggunakan option V, kemudian saya ingin menampilkan 50, enter,
option, oke. Di sini salah, harusnya di sini 50. Oke. Maka hasilnya adalah kita menampilkan dari 49 dan ID dan 49, jadi totalnya 50. Dan option V di sini dia adalah untuk menampilkan file dari output ini. Jadi output ini diambil dari file 1000 person.data.csv. Oke. Dan sebenarnya kita juga bisa menggunakan multiple file. Jika kita ingin melihat multiple file menggunakan head, misalkan kita copy, kemudian kita copy 1000, misalkan namanya adalah object.csv, lalu ls, lalu kita hit 1000 seperti ini, maka hasilnya adalah seperti ini. 1000 person.data.csv menampilkan 10 baris, dan 1000 underscore object CSV menampilkan 10 baris. Dari ID sampai 9 adalah 10. Oke. Dan di sini mungkin teman-teman akan bertanya apakah bagaimana misalkan jika kita ingin menampilkan hanya yang di akhir. Jadi bukan baris di awal. Jika baris di awal kan menggunakan head, dan jika ingin melihat pada baris akhir kita bisa menggunakan tile. Tile di sini dia adalah kebalikan dari head. Misalkan tile kemudian 1000 person, maka dia akan menampilkan 10 baris dari 991 sampai dengan 1000. Jadi dia di sini akan menampilkan 10 baris, dan jika kita ingin menampilkan misalkan 100 baris terakhir, maka dia akan menampilkan dari 1000 sampai dengan 901. Oke. Dan selain itu, teman-teman juga bisa menggunakan pip. Pip itu artinya adalah untuk melihat output. Outputnya kita ingin di sort, kemudian menggunakan option N, R. R ini artinya kita ingin mereverse atau membalikan, dan N ini sini adalah number. Maka jika di enter, kita akan membalikan dari, kita lihat dulu, dari 100 baris, kita balikan dari 1000 sampai dengan 901. Jadi tadi itu saya menggunakan pip, dan pip itu adalah output yang mana saya ingin mensort data yang di akhir dari yang sebelumnya adalah dari 901 di akhir sampai dengan 1000, dan saya sort, maka dia akan terbalik jadi dari 1000 sampai dengan 901. Oke. Itu aja sih untuk perintah head dan juga perintah tile. Semoga dengan tutorial ini teman-teman bisa lebih memahami dalam menggunakan perintah head dan juga tile. Dan lebih lengkap, teman-teman juga bisa mengeksplor menggunakan main mengenai perintah tile ataupun perintah head. Oke, sampai ketemu di tutorial selanjutnya. Oke teman-teman, kali ini kita belajar mengenai perintah dasar Linux, yaitu sort. Kita ketikkan main, kemudian sort. Sort di sini dia adalah sort line of text file. Artinya, kita bisa mengurutkan baris dari sebuah text file. Di sini ada sinopsisnya, ada sort, kemudian ada option, kemudian ada file. Dan di sini, jika teman-teman scroll, terdapat beberapa banyak option yang teman-teman bisa gunakan, seperti di sini ada option N, kemudian ada option M, dan lain-lain. Oke, kita langsung aja ls. Di lokasi belajar Linux kosong, kita membuat random alphabet.
Dan di sini misalkan kita buat random alfabetnya adalah Z, kemudian ada, jangan Z, kita buat D, kemudian E, ada B, ada C, dan ada A, seperti ini. Nah, jika kita cat, maka hasilnya adalah D, E, B, C, A. Dan di sini kita ingin men-sort atau mengurutkan alfabet yang random menggunakan sort, kemudian random, maka hasilnya adalah menjadi terurut. A, B, C, D, E menjadi terurut menggunakan perintah sort. Karena sort di sini gunanya adalah untuk mengurutkan dari text file random alfabet. Oke, kemudian kita Ctrl L, dan di sini kita sort, kemudian random alfabet, dan kita simpan menjadi alphabet.txt, lalu ls, lalu kita cat, dan perintah ini kita men-sort random alphabet, kita urutkan, kemudian kita simpan dengan nama alphabet, sehingga ketika kita cat alphabet, maka isinya adalah telah terurut. Oke, itu untuk random alphabet. Dan jika teman-teman ingin reverse atau membalikan, teman-teman bisa menggunakan sort, kemudian option R, artinya adalah reverse atau kebalikan, kemudian alphabet, enter, maka dia hasilnya adalah terbalik, E, D, C, B, A. Oke, kemudian di sini kita simpan menjadi alphabet mirror, kemudian kita cat. Oke, dan isinya adalah alfabet yang terbalik. Oke, Ctrl L, dan kemudian kita buat cat, misalkan adalah number random, ada 5, ada 2, 3, 1, dan juga 4. Kemudian kita save. Lalu di sini kita ls, dan untuk number kita bisa menggunakan sort, kemudian option n, yang artinya adalah sebagai number, kemudian nama filenya adalah number, kemudian enter, maka dia akan terurut 1, 2, 3, 4, dan 5. Kita juga bisa menggunakan option tambahan. Option N kan ada untuk number, kemudian kita menggunakan R yang reverse. Jika kita enter, maka hasilnya adalah terbalik. Di sini kita mengurutkan option N, di sini kita mengurutkan number 1, 2, 3, 4, 5, ya kan? Kemudian di sini kita menggunakan reverse, membalikan urutan number sehingga dia menjadi terbalik, menjadi 5, 4, 3, 2, 1. Oke, dan untuk number selesai, dan kita misalkan buat cat, misalkan ada duplicate name, misalkan ada Thanks, ada Lucky Hero, ada Ben, Backman, kemudian ada Thanks lagi, kemudian ada Ben, Backman. Nah, di sini misalkan jika teman-teman ingin menghapus duplicate name dalam teks, teman-teman bisa menggunakan sort, kemudian option U, lalu nama filenya adalah duplicate name, kemudian enter, maka di sini hasilnya adalah Ben Backman, Lucky Hero, dan Thanks. Di sini Thanks ada 2, sehingga ketika kita menggunakan option U, isi yang sama seperti Thanks ada 2 di sini, dan juga Ben Backman ada 2, maka dia akan terhapus. Jadi yang katanya sama atau duplikat, maka dia akan terhapus menggunakan option U. Dan di sini kita simpan menjadi remove duplicate name.